Selamat malam para Agile selamat datang di dalam live podcast kita, jilid kedua, seri pertama, dengan kedatangan tamu spesial guru Agile saya, yaitu Pak Amin Leman. Selamat malam Pak Amin, apa kabarnya? Selamat malam Mas Atar, kabar baik? Kabar baik Pak Amin. Pak Amin Ya, lagi di mana nih sekarang? Biasanya saya di Surabaya. Surabaya. Pak. Ya. Oke. Ya Pak Amin, Ini terima ada. kasih ya sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah liburannya di Indonesia bersedia mengisi podcast kita di malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang pada peserta ya live podcast kita. Ini ada beberapa teman kita nih Pak Amin ya. Saya mau menyapa Mas Rio nih. Mas Rio adalah partner kita dalam penyelenggaraan live podcast. Selamat malam Mas Rio. Malam Mas Atar, Pak Amin. Wah, berkibar nih bendera merah putih di background-nya nih. Siap, terima kasih. Ya, selamat datang Mas Rio. Terima kasih ya sudah datang dalam live podcast ini. Semoga berkenan ya di acara malam hari ini. Semoga menyenangkan. Kita akan membahas insight thinking dengan Pak Amin Leman. Kemudian saya mau menyapa juga nih salah satu member dari Agile. Ada Mas Osmar dan Mas Yasin nih. Keduanya baru lulus ujian PMI ACP. Selamat malam Mas Osmar, Mas Yasin. Malam Mas, malam. Halo, selamat malam semuanya. Yo. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mas Osmar, makasih nih lapisnya dikirimin, enak banget. Barusan saya cobain. Iya Mas, sama-sama. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin. Kemudian ada teman lama kita nih, Pak Andi. Pak Andi Bagus, selamat malam. Malam Mas Atar, Pak Amin, Bapak Ibu. Malam. Langka ini biasa Mas Andi muncul ini. Iya, bos kita langka, ini langka. Pak Amin. Oke, Pak Andi, welcome ya dalam podcast. Thank you, Pak. Kemudian ada juga Mbak Tisha. Selamat malam, Mbak Tisha. Selamat malam, Pak Arta, Pak Amin. Ya, Mbak Tisha, thank you udah join ya. Semoga menyenangkan nih, dapat ilmu dari Pak Amin mengenai design thinking. Amin. Semoga lancar acaranya ya, Bapak-bapak. Ada juga Mbak Ai nih, ngelinep ternyata nih Mbak Ai, nggak kelihatan. Halo Mbak Ai. Hai Mas Atar, Bapak-bapak semua, selamat malam. Malam Mbak Ai. Lagi di mana Mbak? Di rumah, kalau background-nya berisik itu anak saya lagi teriak ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa, biar makin rame. Ya, oke, makasih Mbak Ai. Rasanya sudah saya sapa semua. Kalau Mas Awan, saya sapanya nanti, karena Mas Awan dikasih kesempatan untuk sharing mengenai profil dari SDM. Gitu. Oke, selanjutnya, jadi malam hari ini kita akan diskusi dengan Pak Amin mengenai design thinking. Sedikit ground rules, jadi live podcast ini kurang lebih akan ada 60 menit, dan 30 menit kurang lebih untuk diskusi. Nanti mohon dinyalakan video untuk photo session, dan juga apabila teman-teman akan berbicara. Selama acara, mohon di-mute mikrofonnya, dan kalau ada pertanyaan, nanti boleh raise hand atau tulis di chat box, mana yang teman-teman pada prefer. Dan nanti akan dipanggil ya namanya apabila memang akan bertanya. Kemudian Agile-nesia itu apa? Agile-nesia adalah rumah dari para Agile-nesia, artinya orang-orang yang tertarik atau antusias terhadap Agile. Komunitas kita tim empowerment, bottom up community, ide-ide berasal dari para membernya. Dan saat ini kita juga bekerja secara sprint, udah sprint ke-12, dan kita sudah meluncurkan beberapa increment baru, yaitu Agile in 5 minutes, udah seri ke-6. Seri pertama sudah mencapai 1.000 viewer, alhamdulillah. Kemudian ada juga Cinema Agile, sudah berjalan satu seri membahas Squid Game. Dan kita akan lanjutkan seri berikutnya nih, mengenai bedah buku Atomic Habits. Ini Pak Amin pasti suka nih bukunya nih. Gitu. Jadi tanggal 18 kita akan lakukan bedah buku bersama Mas Didik dan co-host ada Mbak Fiari.
kita walaupun komunitas ada membernya, tapi nggak ada membership, semua orang boleh terlibat, boleh berkontribusi dalam kegiatan di Agelesia. Ini adalah channel YouTube kita, Agelesia TV. Sudah ada 169 subscriber, dan videonya sudah cukup banyak ya. Nanti live podcast ini juga akan diupload di YouTube. Oke, mungkin itu aja dari kami ya untuk pembukaannya. Enjoy the show. Sebelum dimulai, silakan Mas Awan untuk menceritakan mengenai profil dari SDM. Oke, terima kasih Pak Atar. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, senang sekali ya kami sebagai PT Sinergi Daya Mitra bisa berkolaborasi dengan Agelesia dalam acara podcast pada malam hari ini. Oke, perkenalkan saya Awan dari PT Sinergi Daya Mitra. Saya akan minta izin kepada Pak Atar dan Pak Amin untuk dan Bapak Ibu semua untuk menampilkan komponen profil dari PT Sinergi Daya Mitra. Oke, terima kasih. Itulah sekilas dari komponen profil dari PT Sinergi Daya Mitra. Oke, PT Sinergi Daya Mitra atau SDM adalah perusahaan konsultan project management. Kami juga sudah terregister Authorized Training Partner atau ATP yang dikeluarkan oleh Project Management Institute yang berbasis di Amerika. Salah satu jasa kami adalah training project management ya seperti training cost management, risk management, kita juga ada schedule management dan juga ada training agile yang sekarang lagi populer ya Bapak Ibu semua. Selain training itu kita juga ada training sertifikasi project management profesional atau PMP dan juga Agile Certified Practitioner atau PMP-SCP. Jika Bapak Ibu berminat untuk mengambil sertifikasi, bisa menghubungi kami atau bisa mengunjungi ke website kami di www.dayamitra.com ataupun di Instagram kami di sdm.corp dan juga di LinkedIn. Nah, itulah sekilas dari PT Sinergi Daya Mitra atau SDM. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ingin sertifikasi segala macam training atau ingin mengetahui program-program kami juga bisa menghubungi kami ya Bapak Ibu atau ke website kami. Itulah sekilas ya Pak Atar dan Pak Amin dan Bapak Ibu semua tentang Sinergi Daya Mitra. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa mikrofon dan monitornya saya serahkan kembali ke Pak Atar. Silakan Pak Atar. Oke, Mas Awan ya. Terima kasih. Jadi mewakili Agelesia, suatu kebanggaan buat kami bisa berkolaborasi dengan Sinergi Daya Mitra. Semoga kerjasama ini bisa jalan terus dalam men-share ilmu project management, terutama mengejalkan berbagai macam organisasi yang ada di Indonesia terutama. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan mulai dengan foto bareng. Jadi silakan teman-teman nyalakan videonya, kita akan foto bareng dulu. Mas Andi, Mas Rio, Mbak Tisha,
Mbak Ai kalau berkenan ya, kebetulan di rumah mungkin lagi nggak pas, tapi boleh nanti kalau sempat dibuka videonya. Mas Yasin, Mas Osmar, ini Mas Yasin mana nih? Halo, halo. Yuk, silakan nyalain Mas. Bentar, Mas masih Osmar. ongoing meeting soalnya. Lagi ongoing meeting, oke. Nggak apa-apa. Sip, sip. Ya, oke, siap ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan di-mute kembali videonya. Saya akan memulai dengan membuka slide yang dari Pak Amin ya, Design Thinking nih Pak Amin. Ini lagi juga populer banget nih Pak Amin, Design Thinking ya. Mungkin suatu pelajaran berharga nih buat kita semua belajar design thinking dari pakarnya, yaitu Pak Amin. Pak Amin, mungkin sekilas apa sih design thinking itu Pak Amin? Ya, design thinking ini adalah bahasa Indonesia kan pemikiran desain ya. Jadi orang selalu berpikir, wah ini berkaitan dengan fashion, berkaitan dengan mendesain produk. Memang ada segi itunya, tapi maksudnya bukan itu. Jadi orang sering salah tangkap. Design thinking ini adalah suatu cabang ilmu. Suatu cabang ilmu yang relatif baru. Relatif baru dalam arti kata sekitar tahun mungkin 90-an. 90-an. Secara evolusi ya, pelan-pelan berkembang. Tapi yang kalau kita nanti sempat, nanti slide terakhir akan saya bahas juga, awalnya dipopulerkan di Stanford University, ada suatu perusahaan atau organisasi yang disebut IDEO, di mana mereka diminta untuk mendesain shopping cart ya. Backgroundnya dari situ shopping cart. Jadi orang mikir ngapain shopping cart, kan cuman cari aja orang yang ngerti desain terus didesain gitu kan. Jadi konsep orang secara sederhana design thinking itu dilakukan oleh satu orang, padahal bukan. Design thinking itu harus dilakukan oleh yang disebut cross functional team. Di Agile kita punya cross functional team, tapi pembelajar Agile sendiri sebenarnya tidak memahami yang disebut cross functional team itu apa. Dikira cuma orang yang mempunyai spesialisasi yang berbeda, yang tiba-tiba bekerja sama gitu. Nah, design thinking ini adalah prosesnya untuk supaya orang yang mempunyai pandangan berbeda bisa bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang belum ada, sesuatu yang baru. Itu bisa produk, bisa solusi, bisa apapun. Yang nanti di slide-slide selanjutnya saya akan bahas ya. Jadi saya ulangi, design thinking ini cabang ilmu. Ada universitas di Amerika, beberapa termasuk Stanford University, yang punya program S2. S2 di bidang design thinking. Jadi mungkin sekedar background di situ, Mas. Oke. Dan Pak Amin, nih kalau saya lihat nih ada panah muter ya. Nih apakah berkaitan dengan iteration ya, kayak di Agile kan ada iteration ya. Apakah ini ada hubungannya Pak Amin? Sangat sekali. Sangat sekali. Jadi kalau kita belajar Advanced Agile, kita nanti akan masuk ke ideation test prototype ini. Kan biasa kalau di kelas Agile masih awal, cuma dikenal ya ada prototype, tapi caranya bagaimana? Tidak, belum sampai sana. Jadi kalau Advanced Agile, baru kita memberikan proses ideation itu gimana, testing gimana, prototyping gimana. Bukan hanya di software ya, karena teman-teman kebanyakan yang belajar Agile kan dari sisi software. Padahal Agile itu digunakan di non-software. Nah, kalau kita belum pernah mengalami 3 proses ini, mirip-mirip dengan programming kan. Programming itu mulai dengan ideation, testing, prototype, sampai dia jadi. Nah, produk kan juga demikian. Jadi di design thinking ada proses ini. Nah, hari ini Mas, kita hanya membahas step 1-nya kan, empathize. Sebenarnya kan empathize, define, idea, test, prototype, kemudian implementation. Jadi kita hari ini karena waktunya terbatas, perkenalan kita hanya membahas empathize. Oke. Jadi kita bahas empathize-nya doang nih ya. Jadi tapi kayaknya perlu banget karena step pertama nih Pak Amin ya. Step pertama di design thinking itu adalah empathize. Nah, ini ada
hubungannya kan dengan Omicron nih COVID-19 nih Pak Amin ya, apa hubungannya design thinking, advertise dan tiba-tiba ada Omicron factor. Jadi mungkin kita cerita sedikit ya supaya sepemahaman kata-kata empathy. Karena orang sering menggunakan empathy, empathizing. Saya ingin meluruskan arti empathize. Ya. Empathize itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seolah-olah gampang, tapi nggak gampang. Misalkan, kita tidak pernah jadi pengemis. Bagaimana kita bisa merasakan feeling dari pengemis itu? Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kita tidak pernah jadi tukang becak. Lo bisa, kok bisa merasakan. Tukang becak itu susah. Pernah nggak lo jadi tukang becak? Tidur di becak, makan di becak. Ya kan? Kita nggak pernah. Jadi kalau kita mau mendesain becak, yang desain becak itu sebenarnya hebat. Karena sebetulnya mereka pakai design thinking. Sehingga tempat becak yang benar, mungkin becak Surabaya agak besar ya, bisa dibuat tempat tidur juga oleh paman becak. Tapi kalau becak Jakarta, dia agak square modelnya, agak sulit. Tapi paman becak tetap bisa tidur. Dia akan menyesuaikan bentuk badannya ya kan, untuk masuk di dalam becak itu. Jadi kalau Anda pikirkan secara sederhana, becak itu yang desain awalnya siapa? Kok bisa roda 3 seperti itu? Kemudian kenapa di depan penumpangnya, kok bukan di belakang? Kan ada di beberapa negara yang di belakang. Nah, ini kan design thinking semua, tergantung dari desainernya. Nah, jadi desainernya itu harus memikirkan bukan keinginan dia atau kenyamanan dia, tapi adalah kenyamanan yang menggunakan. Nah, kaitannya dengan Omicron ini kan paling dahsyat ya. Kalau saya baca kemarin, ini 1000 kali lebih dahsyat dari Delta. Dan orang yang pernah terjangkit COVID ya, itu akan rentan sekali terserang dengan Omicron. Rentan sekali, 1000 kali lebih dari Delta kalau nggak salah. Makanya pemerintah sekarang sangat berhati-hati. Saya berterima kasih pada waktu 2 minggu lalu saya masuk Indonesia, karantina masih 3 hari, sekarang tambah 10 hari. Tapi sebetulnya penting untuk kita untuk mencegah masuknya Omicron. Nah, pendesain yang mengganti 3710 ini adalah mengantisipasi kan. Semuanya antisipasi, dia harus empathize. Empathize artinya merasakan kalau peraturan ini tidak diperketat, apa yang terjadi? Nah, lebih banyak korban. Nah, jadi kalau saya taruh di tengah di lingkaran ini, alumni, saya sebut alumni COVID-19 itu banyak sekali alumninya. Nah, kita alumni itu harus bisa melihat beberapa faktor. Ya kan? Contoh, prokes yang lebih ketat. Kadang kan kita kalau melihat orang prokes yang agak ketat gitu, dianggap parno. Setiap duduk disemprot kan. Nah, tapi kalau saya coba, kalau Omicron udah masuk kita nggak nyemprot. Bahaya nggak? Saya rasa bahaya. Karena kita belum pernah, mohon maaf, yang belum pernah merasakan kena COVID. Saya sendiri belum pernah merasakan dan tidak mau. Jadi tapi saya berusaha untuk empathize bagi teman-teman yang udah merasakan, tidak enak itu prosesnya kan. Nah, makanya dengan design thinking kita menciptakan sesuatu, misalkan tim ini ingin menciptakan progres yang lebih ketat itu yang kayak gimana sih? Nah, ini kita menggunakan design thinking. Bukan kita sendiri, tapi melibatkan beberapa teman-teman cross functional, termasuk dokter, termasuk satgas, termasuk orang biasa, bahkan termasuk paman becak. Paman becak itu jarang yang kena COVID. Pengemis jarang kena COVID. Pemulung jarang kena COVID. Aneh kan? Padahal betul, mereka hidup. Aneh tuh Pak Amin. Aneh kan? Nah, iya. Aneh. Nah, karena mereka sangat imun sistemnya sangat kuat. Sangat kuat ya. Imunnya sangat kuat ya. Kita itu terlalu manja. Jadi di design thinking kita mulai memikirkan itu. Ya. Jadi antisipasi kita kalau menggunakan design thinking, kita sekarang nggak boleh diam-diam. Kita harus empathizing dengan merasakan apa sih kalau akibatnya kalau kita nggak olahraga. Ya. Apa akibatnya kalau kita tidak melakukan kardio? Itu kan. Terus kemudian juga ada ketakutan, melawan fear. Bagaimana kita bisa melawan ketakutan atas Omicron ini? Setelah Omicron bakal datang lagi nggak yang lain? Saya rasa pasti ada yang lebih dahsyat. Karena virus itu bermutasi di tubuh manusia. Dan yang terakhir altruism. Altruism sebelah kiri itu adalah lawannya apa? Lawannya orang yang berderma. Altruism itu
lawannya orang yang egois. Altruism itu orang yang memikirkan orang lain. Jadi empathizing ini memikirkan kebutuhan orang lain, memikirkan kesusahan orang lain, memikirkan kebutuhan orang lain. Nah, kita kalau mulai belajar design thinking, kenapa dia taruh di depan? Karena tanpa empathizing, kita hanya menduga-menduga. Ya, asumsi kita itu banyak salahnya. Nanti di slide selanjutnya saya akan lanjutkan. Kira-kira begitu, Mas. Ya, Pak Amin, berarti kalau kita ngomongin desain dari desain dari beca yang sebenarnya udah pakai empathize, saya sebenarnya sangat curious nih Pak Amin. Ya. Kenapa gerobak abang-abang tuh beda-beda Pak Amin? Ketoprak bentuknya seperti itu, somai seperti itu, rujak seperti itu. Itu berarti yang mendesain hebat juga berarti Pak Amin ya? Karena iya benar, yang mendesain itu dia empathizing. Empathizing kayak rujak, kayak awalnya kan harus dipinggul pakai selendang. Jadi dia harus didesain supaya tergantung orang yang penjualnya, ya kan. Kalau di Surabaya penjual rujak itu kebanyakan disuwun, ditaruh di atas kepala. Karena dia punya skill itu, dia taruh di atas, dia jalan nggak jatuh. Sekarang udah jarang terlihat, tapi di pinggir-pinggiran kota Surabaya masih banyak. Itu adalah suatu skill kan. Bahkan jual kue pun ditaruh di atas, itu kalau dia punya tempat itu desainnya macam-macam, kebanyakan lonjong, ya kan, sehingga mereka terbiasa, orang kuno terbiasa ngangkat seperti itu gitu. Nah, kalau jualan siomay kan ada sosnya, ada jadi di situ semua design thinking. Hebat itu Pak. Hebat. Termasuk bunyi-bunyi gerobaknya kan, kalau pempek pas bunyinya kayak gitu, somai juga kayak gitu. Yes. Nggak mungkin salah itu. Mereka itu design thinking. Nggak mungkin design thinking. Mereka empathizing-nya tinggi. Betul, apalagi lagi lapar dibuka Pak somai Pak, jadi lapar tuh. Ya, supaya uapnya naik. Terus kita bisa ngelihat somai-somainya, tahu-tahunya, bisa milih-milih. Itu design thinking, empathizing. Dia empathizing yang penggunanya atau pelanggannya harus mencium bau-bau itu, termasuk sate. Sate itu design thinking juga kan, abang-abang jual sate itu kan dia dibakar supaya keluar, ya kan. Kalau sate kambing minyaknya dibakar dulu supaya keluar baunya, itu empathizing ke pelanggannya supaya tercium, wah enak nih gitu. Jadi itu semua design thinking. Cuman dia masih prototype, belum sempurna prototype. Nggak ada iteration-nya Pak ya? Masih satu iteration doang ya kayaknya? Satu iteration udah jalan karena harus cari duit. Ya. Tidak ada dana. Nggak bisa. Dia belum masuk Agile-Nesia, jadi nggak bisa. Siapa tahu sih ada abang-abang gerobak nih mungkin yang bisa dipopulerkan. Oke Pak Amin, kita lanjut ya Pak Amin ya? Ya, siap. Mari. Oke, 3 belenggu asumsi yang salah nih gimana nih Pak Amin? Ya, jadi begini, kita belajar design thinking ini, ya, kita mencoba mengeluarkan diri dari belenggu asumsi yang salah. Jadi dari bawah ya, dari bawah dulu itu kan fondasi kita sering generalisasi. Seperti tadi contohnya, becak, gue juga bisa desain gitu, gampang tuh. Mendesain becak gampang. Padahal suruh desain nggak bisa. Ya kan? Karena generalisasi, dia nggak memperhatikan detail desainnya itu gimana, posisi gearnya gimana, balancingnya gimana, kekuatannya. Jadi kita terlalu sering tuh generalisasi. Jadi agile, wah semuanya scrum dengan agile disamakan, generalisasikan, sehingga asumsinya tuh salah. Nah di design thinking kita mengalahkan asumsi dengan kenyataan, dengan empathizing ini. Ya kan? Setelah generalisasi biasanya manusia akan judging, dia langsung menghakimi, ini bisa, ini nggak bisa, itu bisa, ini nggak bisa. Menurut siapa? Menurut pemikiran kita sendiri. Padahal pemikiran kita kan terbatas, tergantung dari pengalaman kita. Jadi ini yang disebut belenggu asumsi. Kita terbelenggu oleh asumsi kita sendiri. Nah yang terakhir paling bahaya yang di atas itu, ini bahasa psikolog namanya id. Jadi manusia itu punya id, ego sama super ego. Ya kan? Id ini di dalam kita yang disebut manusia hewan. Dimana pada saat kita ngotot, kita yakin bahwa kita ini benar, kita selalu benar, itu adalah asumsi yang salah. Seperti COVID-19, orang banyak yang ngotot tidak ada, sehingga dia terkena mati, kan begitu, meninggal. Bye-bye. Jadi 3 belenggu ini harus kita kalahkan dahulu. Apakah gampang? Nggak gampang. Tentu nggak gampang. Makanya di design thinking, kalau kita mulai sessionnya, ini kita bicarakan dulu supaya
semua itu ditaruh di meja, kita nggak tahu bahwa masing-masing dari kita termasuk saya itu mempunyai belenggu asumsi yang salah. Maka kita harus taruh asumsi itu di meja supaya kita secara transparan mendiskusikan ya mulai dari bawah apa generalisasi apa yang generalization yang kita ini salah, banyak salahnya, tiap hari itu banyak salahnya kita generalization. Termasuk judging mau hujan, wah ini hujan kalau keras, nggak mungkin banjir, akhirnya banjir. Besoknya, wah nih lagi matahari nggak mungkin hujan. Mendung harus hujan, ternyata nggak hujan. Ya kan begitu. Iya. Tapi ada istilah bos nggak mungkin salah Pak Amin. Jadi kita diajarin seperti itu Pak Amin. Ya, jadi nggak berlaku ya. Yang paling atas. Itu. Nah, Pak Amin, saya mau bertanya juga nih. Tadi kan kita lihat fondasi paling bawah tuh generalisasi ya. Apakah ada hubungannya kalau kita membuat suatu produk atau aplikasi, itu memang salah satu tekniknya adalah membuat persona, Pak Amin. Ya. Apakah ada kaitannya nih, Pak Amin? Mungkin boleh dielaborate. Oh, sangat. Jadi persona itu kan namanya generalisasi. Jadi awalnya generalisasi itu namanya demografik, ya kan? Demografik. Jadi misalkan kita ingin jualan siomay, kita coba cari daerah ini semuanya pasti suka siomay, misalkan gitu. Di kampus harganya harus murah. Padahal belum tentu, ya kan, generalisasi. Kita harus lihat personanya dong. Di kampus juga ada yang berduit, ada yang nggak punya duit. Bukan di kampus yang mahal pun juga ada persona yang beda-beda. Jadi kita kalau udah masuk nanti di design thinking itu kita akan masuk persona juga ending-endingnya. Tapi yang pertama, kalau waktu kita terbatas ya, kalau di sesi yang lebih lanjut sebetulnya persona itu yang kita kenal di Scrum maupun Agile itu kan biasanya cuman ya dikasih begitu saja ya, mungkin kriterianya cuma 5. Kalau di design thinking itu lebih dalam. Nanti kelihatan di slide selanjutnya akan terlihat personanya, Mas. Oke, kita lanjut ya berarti Pak Amin ya. Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke yang slide itu, kita harus membebaskan diri dari asumsi yang salah. Jadi yang pertama, apa yang ingin dicapai pengguna dengan menggunakan ide kita? Bukan apa yang ingin kita ciptakan untuk penggunanya, bukan. Kita harus tanya, apa yang ingin dicapai pengguna dengan menggunakan ide kita? Dan ini sulit. Kalau tanpa persona kita sulit. Makanya harus punya persona, kan? Personanya harus lebih banyak, lebih bagus, sehingga kita tidak salah asumsi. Dan yang kedua, apa yang memotivasi pengguna untuk memakai ide-ide kita? Motivasinya tuh biasa nggak kita mikirkan. Nanti kita desain ya udah, barangnya udah jadi, ya kan, selesai. Terus yang terakhir, apa yang menghalangi pengguna untuk menggunakan ide kita? Ya, banyak orang yang tidak mau berubah. Jadi kalau kita kasih benda-benda baru, dia pasti melawan. Jadi 3 ini sebetulnya di workshop, ini dalam Mas. Kalau kita di workshopnya design thinking butuh waktu lama ya untuk menggali asumsi yang salah ini. Nah kita sendiri berani nggak membuka diri kita, ya, melebarkan sayap kita untuk membebaskan diri dari asumsi yang salah. Nah, kita sendiri kebanyakan merasa asumsi kita tuh benar kok. Padahal asumsi kita itu belum tentu benar. Makanya kita ngomong dalam kaitan design thinking, itu kita selalu posisinya di netral. Nggak boleh terlalu ngotot. Sehingga kita bisa dapat masukan yang berbeda, berani menerima perbedaan, dan berani beda pendapat. Nah, ini kelihatannya gampang, tapi nggak gampang. Kelihatannya gampang, tapi nggak gampang. Karena ada ego, Pak Amin. Karena ada ego, dan mungkin bukan ego, Mas. Kalau menurut saya, ignorant. Okay. Ignorant is super dangerous. Ya. Manusia itu bukan, kalau orang ego itu orang pinter, kalau ignorant itu orang bodoh. Orang bodoh ignorant, benar. Orang bos-bos itu pinter, egonya tinggi. Tapi kalau orang ignorant yang terpercaya hoax itu kan orang bodoh sebetulnya. Yeah, kebodohan itu karena kenapa mereka bodoh? Asumsinya salah, tapi mereka merasa benar. Benar ya. Ya kan, jadi akal sehatnya nggak jalan. Nah kalau akal sehat nggak jalan, nggak mungkin bisa design thinking. Maka kita awalnya di design thinking ini kita lambatkan. Yuk kita ngobrol yuk. Asumsi kita yang salah nih apa sih? Bahwa kita ini banyak asumsi yang salah. Nah untuk ini kan gelombang kita harus kita pelankan, harus kita santai, kita nggak boleh ngotot, kita punya rasa curiosity yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah inilah yang diinginkan oleh design thinking. Oke.
Jadi empathize itu salah satu adalah kita harus netral ya Pak Amin ya. Kita harus netral, jangan menganggap apa yang kita pikir itu pasti benar, belum tentu ya Pak Amin ya. Yes. Belum tentu. And most likely is wrong. Apa yang kita pikirkan from the user perspective. Because we don't know the user. Kita tidak tahu user itu mau apa. Seperti kata Kyle ya Pak Amin ya. Yes. We are wrong a lot. We are wrong a lot. Oke. Ini apa nih Pak Amin nih? Ini kalau ada yang untuk teman-teman kan apa ya, nggak ada artinya ya. Saya jamin 60 tahun dari sekarang Anda akan berhadapan dengan dua benda ini. Kayaknya kurang dari 60 tahun Pak Amin. Saya ekstrimkan. jadi kalau kita bilang apaan sih ini? Saya cuma ngomong it's about time. Only about time. Cuman masalah waktu aja, Anda akan berhadapan dengan. Jadi saya jelaskan ya. Ini ada hubungannya dengan empathy. Yang sebelah kiri itu kursi roda ya. Yang sebelah kanan bukan kursi roda, yang sebelah kanan namanya walker. Saya jelaskan. Yang kiri itu kursi roda, bisa dibeli di Ace Hardware, buatan Amerika. Desainnya luar biasa, sangat ringan, mudah dilipat, bisa dimasukkan tas, bisa dibawa. Ya, jadi kalau saya travel sama ibu saya umur 85, saya selalu bawa ini, bisa saya carry on sampai di pesawat, saya kasih ke mbaknya itu pramugari, kemudian di check in masuk di pesawat. Nggak bisa masuk ke dalam, tapi masuk sampai pintu, didesain untuk itu. Jadi dia sangat ringan, ada seat beltnya, ada tempat kaki, didesain untuk traveling. Nah, mungkin dari kita yang merasa apa gunanya? Mungkin ada yang main sepak bola, kakinya terkilir, butuh ini. Ya kan, pada waktu penyembuhan segala macam. Jadi yang ini proses kursi roda ini mengalami iterasi nggak tahu berapa kali Mas, saya nggak ngikutin ya, tapi yang jelas ratusan kali sampai dia sempurna. Ini cukup sempurna dan harganya nggak mahal. Jadi itu kursi roda digunakan bermacam-macam untuk orang yang udah nggak bisa jalan atau nggak bisa jalan jauh atau kakinya sakit, ya kan, macam itu. Ini yang desainernya tuh empathize. Dia bukan hanya empathize terhadap yang penggunanya, tapi juga siapa yang dorong ini. Yang dorong ini kan manusia. Nah, yang dorong ini kan mbak-mbak atau suster atau anaknya, ya kan. Terus kondisi medannya gimana? Saya pernah bawa mama saya ke Makau, ibu saya ke Makau dengan kursi roda ini, keliling kota Makau, dibantu oleh teman saya dengan kursi roda ini, dan kursi roda ini kembali dengan normal, tidak ada kerusakan. Hebat kan ini desain? Berarti trennya dia ini luar biasa, pemikiran luar biasa. Dan bagi saya pendorong dalam kondisi bukan hanya jalan datar, tapi mendaki, menurun, aman semua. Karena dia punya seat belt, orangnya nggak bisa jatuh. Oke ya, lanjut ya. Sebelah kanan itu namanya walker. Jadi kita semua akan mengalami hal ini juga kalau tidak hati-hati. Pada masuk umur 65, terutama perempuan, akan terjadi problem di lututnya. Sehingga jalannya agak sulit. Dan walker ini dipegang dari depan, seperti kita jalan. Di situ ada kursinya, kalau capek balik duduk. Dan dia bisa direm, ada remnya bisa dimatikan di posisi berhenti. Jadi kalau di Amerika, banyak orang pakai ini, orang tua-tua, karena di Amerika udah anak-anaknya nggak tahu kemana semua. Jadi dia jalan-jalan sendiri, duduk-duduk sendiri, di bawah itu ada tempat minuman, makanan, dibuka-buka sendiri, pulang-pulang sendiri. Sangat independen. Nah, jadi dua benda ini bayangkan, ini apakah sampai berhenti di sini saja? Pasti disempurnakan terus kan. Jadi ini yang disebut the first step in design thinking, you have to empathize. Yang menggunakan ini siapa? Mungkin teman-teman agak lebih jelas sekarang ya, proses design thinking, mendesain seperti ini. Ya Pak Amin, dua-duanya ada di rumah orang tua saya nih Pak Amin. Dua-duanya ya? Dua-duanya ada buat ibu saya. Iya, saya ingat mandu ibu saya untuk duduk di kursi roda nih memang sangat praktis banget. Di belakangnya juga ada rem Pak Amin ya? Yes, ada ikut pinggangnya segala. Ya. Jadi kalau Mas Satar udah pernah ngalamin, bisa empathize. Tapi bagi teman-teman yang masih muda-muda, mungkin nggak punya mbahnya, dia nggak pernah ngurusin orang sakit, wah apaan ini, gitu ya kan? Bagi kita yang udah pernah, kita bisa empathize, yaitu merasakan feelingnya kan. Ya pasti bisa dilipat nih Pak Amin, bisa di squeeze ya. Ada tasnya, ada tasnya di zip, saya bisa bawa angkat.
Oke, menarik ya. Oke, lanjut ya Pak Amin ya, slide berikutnya. Ya. Ini pasti trennya Nah. Pak Amin nih. Pasti ini nih. Ya. Jadi empathize ini kan kita harus belajar ya dalam latihannya, kita lihat apa yang terjadi di gambar sebelah kiri, foto sebelah kiri ini. Kenapa mereka tertawa? Kenapa mereka melakukan posisi tersebut? Ya kan? Nah, kita harus bisa empathize. Nah, caranya bagaimana? Ya kita coba membayangkan mengapa mereka melakukan ini. Jadi kita menebak. Yang sebelah kanan ada, kita mencoba merasakan feeling dan emotionnya. Kenapa mereka kan posenya berbeda, ya kan? Jadi ini semuanya adalah latihan empathizing untuk merasakan. Jadi latihan ini kita gunakan untuk menurunkan ego di kelas design thinking atau kelas agile, di mana kita melakukan improv, masing-masing tim kita bimbing, kita beri kebebasan untuk melakukan improv seperti ini, dan mereka menciptakan gerakan-gerakan yang berbeda. Tapi kalau kita perhatikan dari wajah mereka semua, feeling mereka semua itu happy. Agak hilang sedikit ini tadi. Aneh. Halo, masih ada Mas? Masih oke? Ya Pak Amin, ya aman, aman. Oke, aman ya. Tiba-tiba hilang tadi. Jadi dari teman-teman ini kita harus melihat dia punya expression semua kan very happy kan. Jadi kita empathize. Kenapa kok mereka happy? Apa yang terjadi? Ini latihan-latihan untuk supaya kita lebih bisa merasakan feelings dan emosi teman-teman orang lain gitu. Jadi harus dilatih. Karena kebanyakan kita setiap hari kerja, ngurusin schedule, apalagi project manager ya, ngurusin deadline, ngurusin ini kayak gini-ginian nggak perhatikan. Untuk menciptakan sesuatu yang baru perlu. Sehingga ilmu yang kita pelajari hari ini sebetulnya sangat berguna sekali, langsung kita bisa gunakan, lebih memahami feeling dan emosi orang-orang lain. Boleh dilanjut, Mas? Ya Pak Amin, mungkin sebelum lanjut, saya jadi, tadi kan Pak Amin cerita ya bahwa susah nih kita, bagaimana kita merasakan sebagai pengemis, atau kita yang nggak pernah jadi pengemis, jadi susah untuk empathize. Nah, exercise seperti ini sebenarnya memposisikan diri kita di sepatu orang lain gitu Pak Amin ya? Betul. Jadi misalkan kita lihat di depan ini, di depan yang paling depan tuh bosnya itu. Jadi dari urutan ini, yang kiri Pak. Ya, yang sebelah kiri, yang cewek duduk itu bosnya yang belakang semua. Oh, oke. Bosnya, ya. Yang paling terakhir itu yang paling junior. Yang cowok itu paling junior, oke. Semua mereka ini satu tim dan mereka ini engineer semua. Engineer di perusahaan besar di Filipina, perusahaan besar. Semiconductor. Jadi pada waktu latihan ini, bosnya mereka sangat canggung. Awalnya kok bosnya lebih rendah. Itu dia. Tapi karena bosnya egonya udah dikeluarin dari ruangan, dia merendahkan diri, yang di belakang bahkan merasa diberdayakan. Ternyata saya ini bisa lebih bos saya itu bisa merendah, dan saya oke-oke aja di belakang, bahkan saya sekarang merasa saya harus melindungi bos saya. Nah, di sini terjadilah interaksi yang luar biasa. Setelah sesi ini baru kita diskusikan, apa yang tadi terjadi di pemikiranmu? Mereka mulai cerita, oh ya tadi awalnya saya canggung, masa bos yang di depan kayak begitu, saya di belakang begitu. Terus kemudian banyak diskusinya ya, lama gitu, diskusi. Sehingga dari situ mereka saling memahami, oh ternyata bos saya itu nggak kayak gitu loh. Karena sebelumnya nggak ada kelas yang kayak gini, nggak ada. Kelas improv ini tidak ada. Yang kelasnya kan ada kan pakai PowerPoint, nggak ada fisik-fisik begini. Jadi kalau kita sebenarnya advance agile itu banyak fisik, gerakan fisik banyak, somatik. Interaction Pak ya? Yes. Oke. Saya jadi inget ini Pak Amin, film Batman ya, yang triloginya Dark Knight itu waktu itu ada yang film pertama Batman Begins namanya Pak Amin. Jadi Batman itu kan marah banget sama mafia di Gotham City karena satu kriminal membunuh orang tuanya kan. Dia mencurigai nama kepala mafia namanya Falcone. Dia datengin restorannya di mana si Falcone ini makan, diancem sama si Bruce Wayne. Belum jadi Batman tuh Pak Amin. Ya. Terus si Falcone nggak takut diancam sama si Bruce Wayne. Dia bilang, lu jangan merasa sosok sedih, kasihan. Lu nggak pernah merasakan namanya sedih. Itu Bruce Wayne. Lu adalah the Prince of Gotham. Don't act like orang yang sulit gitu loh. Ya.
Gitu. Nah, akhirnya setelah diceramahin sama si Falcone, si Bruce Wayne keluar dari rumah makannya. Dia kan masih pakai baju bagus Pak ya, Pak Amin. Namanya juga Bruce Wayne. Dia lihat ada pengemis, terus dia kasih jaketnya ke pengemisnya. Terus baju-bajunya dibakar sama dia, dompetnya dikasih ke pengemis. Setelah itu dia mengembara ke Nepal. Sebagai pengemis. Jadi dia bertemu sama Ra's al Ghul ya. Situ dia belajar bagaimana menjadi pendekar. Gitu. Nah, ini saya rasa ada hubungannya ternyata ya. Jadi ketika seseorang mau menjadi superhero, nggak bisa tiba-tiba wah jadi superhero. Dia harus punya empati kepada orang-orang yang akan dia bela. Betul. Ini slide ini sangat meaningful banget Pak Amin, pas Pak Amin cerita merasakan apa yang dirasakan. Ini si bosnya harus duduk paling rendah. Saya nggak sadar nih bosnya ternyata ya Pak Amin. Dia harus jadi pengemis biar jadi pendekar. Benar. Nah, yang sebelah kanan itu, di gambar sebelah kanan, kita bisa tahu nggak bosnya yang mana? Nggak tahu. Nah, susah kan? Ada bosnya di situ. Karena mereka nggak comfortable. Jadi begitu bosnya rendah, mereka merendah. Begitu bosnya merendah, mereka merendah terus. Akhirnya sejajar terus. Sejajar terus. Jadi nggak ketahuan bosnya yang mana kan? Karena sebetulnya mereka sih udah merasa nggak ada bos. Jadi semua duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadinya mereka sejajar terus. Itu maintain gitu terus susah itu. Seperti itu kalau kita nggak stopnya kan. Apalagi kan ini tidak ada planning. Ada yang pakai rok, ada yang pakai jeans. Saya yang tengah itu pakai rok itu. Yang pakai rok tuh bosnya. Oh, ini benar-benar improv ya Pak Amin ya? Improv, sangat improv. Sangat improv banget ya. Ya. Menyenangkan. Oke, ya. Lanjut Pak Amin. Nah, terus orang bicara, so what? The so what factor. Ngapain gua mesti belajar design thinking? Kaitannya apa dengan agile? Gua udah jago agile, susah. Nah, jadi kalau kita udah masuk advance agile, kita akan menemui 3 ini ya. Jadi dari value stream architect, solution architect, dan voice of the customer. Nah, yang terakhir ini kan digampangkan oleh pembelajar agile atau pembelajar Scrum. Gue tahu voice of the customer maunya apa, ini. Padahal it's not that easy. Ya, voice of the customer, apa yang diinginkan oleh customer itu harus melalui proses interview, ya kan? Harus melalui proses observasi. Yang diinterview siapa? Manusia. Yang diobservasi siapa? Manusia. Kita kalau nggak ada trainingnya mengobservasi dan menginterview, ya cuma pakai checklist saja. Itu bukan agile, itu bukan design thinking. Itu adalah pemikiran kita sendiri, ciptakanlah 10 pertanyaan, jika pertanyaan 10 sudah dijawab, Anda selesai. Kalau design thinking tidak begitu. Pertama kita harus menjadi value stream architect. Ya, nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan bahwa arsitektur kita membangun sesuatu proses yang mempunyai nilai tinggi, yang tidak bernilai kita pangkas. Dan sebagai solution architect kita juga harus punya empathy. Solusi apa yang harus kita berikan gitu kan, supaya solusi-solusi ini bisa pas untuk memecahkan masalah. Mungkin di slide selanjutnya Mas saya jelaskan one by one. Pak Amin, jadi penasaran saya. Ini kayaknya bakal kepake banget nih Pak Amin design thinking, terutama empatinya ya. Karena sampai sekarang saya kalau istri nanya mau makan di mana, jawaban apapun selalu ditolak Pak Amin. Tuh kayaknya bisa pakai design thinking Pak Amin ya. Bisa. Kayaknya empati saya kepada istri kurang nih Pak Amin. Jadi makan di mana? Makan di sini. Nggak mau. Salah mulu saya. Nggak berhasil nebak mulu nih apa yang diinginkan istri saya buat makan malam. Nebaknya salah terus karena kita nggak pernah empathize. Iya kan? Nebaknya salah terus. Kalau kita empathize kita udah tahu. Nah, masalahnya begini Mas. Semakin kita berbeda dengan orang pasangan ya, itu sebetulnya plus minus. Semakin berbeda kan semakin sulit sebetulnya untuk empathize, ya kan? Satu gaduh-gaduh dengan pecel aja udah beda kan. Jadi kan, tapi justru kita belajar empathize ini. Nah, kalau misalkan saya suka pecel tapi nggak suka gaduh-gaduh, untuk empathize saya harus coba gaduh-gaduh baru tahu kan.
Nah, Ah, banyak kan manusia kan sudah kaku, nggak mau. ya. Saya nggak mau nyoba ini, nggak mau nyoba itu. Ya kan? Soto Betawi, saya bahasanya santan, saya nggak mau yang bening. Kenapa? Emang nggak suka, saya nggak mau nyoba. Nah, dengan pola-pola seperti ini kelihatan sederhana, kita nggak bisa menjadi design thinking, nggak bisa belajar design thinking karena kita terlalu kaku. Makanya design thinking ini nggak gampang. Kita sendiri harus berubah, kita harus fleksibel. Bahkan itu kan yang diinginkan oleh Agile sebetulnya kan itu kan, bahwa kita sebagai manusia tuh harus fleksibel. Tapi kenyataannya easier said than done, ya lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Ya. Jadi Pak Amin, selain netral, mindset kita perlu juga open-minded ya Pak Amin ya? Yes, betul. Oke, open-minded. Oke. Nah, Wah, apa nih? ini salah satu contoh value stream analysis. Anda bisa Google nanti value stream analysis. Jadi value stream analysis itu salah satu modelnya seperti ini. Dimulai dari requirement, design, ya, kemudian ada acceptance, deployment, IT products. Nah, kalau kita lihat dari horizontal ya, dari vertikalnya kan dari atas itu ada customer, ada business, ada data, kemudian masuk IT product, network, yang disebut IT services. Nah, di sana sebelah kanan ada customer value stream. Jadi yang diinginkan oleh customer itu apa? Mereka nggak mau tahu di bawah itu apa, ya kan? Cuman kita jadi kita harus di bawah pun itu ada value streamnya sendiri, yang disebut IT value stream, ya kan? Kalau di IT itu kan dibagi 3, Dev, Development, Operation, sama Sec, DevOpsSec. Masing-masing itu ada value stream sendiri. Nah itu harus kita rampingkan setiap hari. Nah merampingkannya gimana? Dengan design thinking. Jadi design thinking itu penggunaannya luas dimanapun, menciptakan memecahkan masalah yang ada dengan solusi yang belum pernah ada. Itu yang sulit. Biasa orang kan solusinya kan nyomot sini nyomot sana, ya kan? Cut and paste, copy paste sini, copy paste sana, dirubah dikit-dikit jadi. Nggak bisa. Kalau kita benar-benar untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan design thinking, kita harus melakukan value stream analysis. Ini kelasnya panjang kalau kita ngomong value stream analysis ini biasa saya bahas di product visioning, advanced agile, product visioning kita membahas value stream analysis. Oke. Ya, next kalau gitu Pak Amin ya. Ya, next. Nah, next ini kita ngomong solution architect kan. Solution architect ada di tengah. Jadi kita lihat kalau kuadran ini di bawah kan teknologi fokus, ada low, ada high, sebelah kiri adalah strategy focus. Biasa kalau orang ngomongin enterprise architect sebelah kiri atas itu artinya lebih ditekankan pada strateginya kan. Strateginya lebih tinggi, teknologinya lebih low karena yang diomongin adalah strategi. Nah, solution arsitek itu sebenarnya dia di tengah posisinya, di lingkaran tengah itu. Kalau technical architect dia lebih teknologi fokus di bawah, di paling bawah. Nah, sebelum ada solution architect, enterprise architect dilakukan oleh satu grup, biasanya eksekutif sendiri, kemudian technical architect dilakukan oleh orang yang grup yang berbeda. Mereka nggak pernah berbicara, nggak pernah berhubungan. Jadi solution architect ini berada di posisi tengah, menghubungkan semua unit terkait. Jadi jabatan atau peran ya job description solution architect ini langka. Maksudnya orang yang menjadi solution architect ini ilmunya harus T-shape ya, dia harus punya satu yang deep, bahkan bukan T-shape, bahkan solution architect ini cone shape seperti sisir. Dia punya beberapa domain knowledge ya, yang vertikal 2 atau 3, kemudian punya broad knowledge sehingga dia bisa menjadi solution architect, menciptakan solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapi. Nah, solusi yang terbaik itu yang belum pernah ada, maka pakai design thinking. Jadi kalau Anda sudah, solusinya udah ada, teman, bukan design thinking itu. Berarti Anda mencontoh sesuatu yang sudah ada. Jadi solution architect ini sangat menarik sekali. Makanya, mohon maaf, kalau kita lihat problem-problem yang dialami oleh pemerintah, karena tidak pakai design thinking, akhirnya mentok semua solusinya. Mentok kiri, mentok kanan, mentok kiri, mentok kanan, ya kan? Sehingga Pak Jokowinya kepalanya pusing. Karena mentok terus, dipotong sini, potong sana, potong sini, potong sana. Tidak ada solution architect. Jadi ini saya memang bias ya, saya bias dari design thinking. Kalau kita punya design thinking yang pinter-pinter, wah solusi kita pasti sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat sekali. Karena design thinking itu menciptakan sesuatu yang belum ada, gitu loh. Bukan kita copy paste dari tempat lain, sesuatu yang
belum ada, kemudian kita ciptakan. Pak Amin, jadi sebenarnya kalau di perusahaan ya Pak Amin, apalagi di service provider seperti vendor gitu ya, penyedia jasa IT ke klien, itu biasanya memang ada peran ya, yang namanya pre-sales. Yes. Pre-sales itu bahasa kerennya solution architect lah, dia yang memberikan solusi technically kepada customer. Jadi deliverable-nya apa? Biasanya proposal buat ke klien gitu. Apakah ini artinya seorang solution architect perlu juga memahami design thinking, Pak Amin? Oh, sangat. Ya? Sangat. Karena yang pre-sales itu dia nggak pakai design thinking. Dia hanya mencari requirement, dicocokkan dengan produk yang dia jual. Dia kan pre-sales menjual, misalkan IBM, ya, dia menjual programnya IBM. SAP, dia hanya menjualkan SAP. Kemudian dicocokkan dengan capability dia yang sudah ada. Ini kamu harus punya ini loh, harus punya ini. Ya karena kliennya nggak punya apa-apa, ya dicoba dia. Ya kan, tapi kalau kliennya udah punya sesuatu nggak cocok. Jadi social architect ini salah satu contoh ya. Dulu waktu Ford pertama kali mobil Ford itu loh. Jadi desainnya Mr. Ford waktu itu kan kereta semua berkuda. Jadi pada waktu Ford mengatakan dia menciptakan sesuatu yang bisa jalan sendiri, orang menertawakan dia. Padahal Mr. Ford adalah solution architect. Dia sudah jauh lebih sebagai antropolog, dia mempunyai pengetahuan antropologi bahwa mesin ini bisa dijadikan mobil gitu. Nah, kemudian mobilnya udah mulai jalan lumayan, dia konsultasi dengan pemikir yang terkenal namanya Edward de Bono. Edward de Bono itu pemikir terkenal. Sama Edward de Bono dibilangin, Ford, kamu ini kalau ingin mempromosikan Ford, waktu itu kan mobil belum ada ya, cuma Ford, baru kemudian GM sama Chrysler. Kamu harus membeli parking lot, mulai masuk bisnis parking lot. Hanya mobil Ford boleh parkir di sana, biar yang lain nggak boleh parkir. Nah, keren kan? Keren kan? Nah, coba dia dengarkan. Wah, Ford pasti dia jauh lebih unggul. Tapi kan egonya tinggi si Mr. Ford. Dia bisa menciptakan mobil, tapi dia nggak bisa melihat solusi-solusi yang lain. Nah, solution architect ini yang memberikan solusi-solusi yang kelihatannya tidak masuk akal, tapi make sense akhirnya. Ya kan? Semua coba ciptaan. Siapa yang menyangka Amazon, Jeff Bezos menjual buku online? Diketawain sama orang. Siapa yang mau beli buku online waktu itu? Ya kan? Terus kemudian apakah dia berhenti menjual buku? Tidak. Sampai sekarang dia punya pesawat segala macam karena dia tidak pernah berhenti. Dia selalu memikirkan solusi apa yang belum ada, ya kan? Sehingga dia menciptakan sesuatu yang dahsyat. Kalau kita menciptakan sesuatu yang sudah ada, bukan solution architect, copy paste arsitek, bukan arsitek, ya, copy paste administrator. Kita cuma copy paste aja kan. Gitu. Ya. Di kita banyaknya ini Pak, bukan solution architect soalnya Pak. Di kita. Apa? Problem arsitek Pak di kita ini kebanyakan. Mungkin. Tapi masalah-masalah solution arsiteknya nggak ada Pak, cuma problem arsitek aja. Ya, bahkan menjadi pembawa masalah. Pembawa masalah. Pak Amin, jadi saya mencoba menghubungkan ya tadi penjelasan ini slide yang sangat powerful menurut saya Pak Amin. Jadi sekarang ini lagi digaungkan oleh banyak BUMN mengenai pembuatan super app. Yes. Nggak tahu nih Pak Amin kan memang domisilinya di Amerika Serikat lah. Nggak tahu nih update apa dengan perkembangan di Indonesia. Tapi sebagai informasi Pak Amin, Menteri BUMN ini lagi mendorong pengembangan super app dari banyak BUMN, terutama banking. Saya nggak usah sebut nama banknya lah gitu. Tapi lagi digaungkan peluncuran super app. Nah, yang saya lihat nih Pak Amin ya, super app-nya itu dibangun nggak pakai design thinking, tapi thinking dari top manajemen. Kayaknya orang-orang pada mau bikin begini-gini. Nah, apakah dengan pendekatan gini akan membuat super app ini bisa menyaingi aplikasi-aplikasi fintech yang sudah mendominasi? Pendapat Pak Amin bagaimana nih? Sangat. Karena mereka mendesain sesuatu dengan asumsi yang salah. Super app itu kan asumsi mereka sendiri.
Betul, Pak. Dan kalau asumsi nggak dapat user feedback, gimana bisa betul? Mungkin. Ya. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Ya kan? Dia harus mendapatkan feedback sesuai, at least prototype. Dia harus punya prototype. Tapi bukan yang dia pikirkan paling hebat. Wah, ini super app saya ini paling hebat. Belum tentu, kalau kita kan asumsi. Ya. Makanya di Agile selalu kita harus dapat user feedback. Kenapa kita harus cepat? Supaya cepat dapat feedback. Supaya nggak salah. Tapi kalau kita merasa benar, super apps-nya keluar, nggak ada yang pakai. Ya kan? Itu mungkin terlalu complicated atau apa, kayak Peduli Lindungi misalkan diciptakan sebagai super apps misalkan, ya kan? Peduli Lindungi itu kan belum foolproof juga, kita bisa check in, nggak check outnya susah banget. Kemudian kalau nggak di check out nggak bisa check in tempat lain, harus kita kalau yang canggih IT kan tahu caranya, kita bypass bisa, tapi kan ya itu karena dia nggak pakai solution architect gitu. E-hack dia nggak pakai solution architect. E-hack itu sangat waterfall banget kan, dan kalau kita nggak tahu cara ngisinya, bisa muter-muter itu nggak bisa keluar kan. Terus desain nggak pakai desain thinking kecil, orang tua gimana bisa lihat? Yes, gitu. Betul, Pak. Kecil banget, nggak masuk akal. Jadi nggak pakai desain thinking sama sekali. Kenapa? Nggak punya solution architect. Technical architect ada, enterprise architect ada, tapi nggak punya solution architect, problem. Ya. Nah makanya ada personanya, Pak. Nggak ada personanya dan tidak paham. Dan persona itu dianggap demografik. Persona itu dianggap cuman persona itu Mas Atar, Mas Andi, Mas Amin, udah selesai. Gitu aja. digampangkan. Again, asumsi yang salah. Asumsi yang salah. Celakanya nih Pak Amin ya, feedback-nya yang harusnya di-gather dari pengguna itu harus dialamatkan kepada top manajemen dari BUMN, di mana top manajemennya mungkin reluctant untuk menerima kenyataan bahwa ide lu salah, ide lu nggak ada yang make, cuma mungkin mereka agak-agak takut ngasih taunya nih, takutnya mungkin ide si bapak ini atau si ibu ini nih salah lagi, akhirnya mungkin ada semacam ini Pak, ada bias kali Pak, semacam sangat. Jadi namanya biasanya kan NIH, not invented here, tidak ditemukan. And not invented here itu kalau bukan bos yang menemukan salah. Jadi harus atasan yang menemukan. Nah makanya kita kan membuka gerbang-gerbang ini supaya batasan-batasan ini gerbangnya kita buka dengan memasukkan konsep solution architect. Tapi dia harus dihargai. Nah kemudian solution architect taunya dimasukin di HRD, dia cari nggak ada, dia gajinya disetarakan sama yang biasanya nggak mungkin dapat lah. Sehingga solution architect ini biasanya, ini masalahnya kenyataan di Indonesia, saya beberapa kasus yang saya tahu, solution architect ini IQ-nya jauh lebih tinggi dari rata-rata, jelas. Yeah. Nah, begitu dia masuk di perusahaan yang mohon maaf, yang vibrasinya slow, ya pasti dia keluar nggak kuat. Yeah. Nggak kuat. Karena idenya mental, ditawarin ini nggak mau, ini nggak, dan belum matang, tingkat kematangan timnya itu tidak di sana. Jadi kalau orang belum matang kan nggak bisa menerima. Apa ini maksudnya? Jadi bermasalah, problem. Dan di Amerika pun ini adalah growing ya, masih growing field ya. Bukan sudah yang, kalau enterprise architect kan dari dulu udah ada. Technical architect dari dulu udah ada. Misalnya, jadi proses penyempurnaan. Tapi solution architect, wah ini luar biasa. Ini bisa menjadi apa ya, mata pelajaran S2 sendiri solution architect. Karena bidang studinya cross functional kan, bukan satu aja. Ya. Oke. Ya, menarik Pak Amin slide yang ini. Ya. Nah, ini voice of the customer. Biasanya voice of the customer tuh, wah ya gue belajar Agile, belajar Scrum, gampang. Cari aja feedback. Feedbacknya apa? Poor, average, bad, ini done, next. Digampangin. Oke, jari aja 10 jari udah selesai. Padahal voice of the customer kan bukan itu. Voice of the customer kita harus ngobrol, ya kan? Kita harus waktunya harus beda, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, ya kan? Nongkrong-nongkrong, ngopi bareng, baru merasakan apa yang dia rasakan, voice of the customer. Ya kan? Yang dia inginkan tuh apa? Gitu. Keluhannya apa? Pain-nya dia apa? Happiness dia apa? Nah, kalau kita nggak di training itu gimana? Boro-boro, gue sendiri nggak tahu gue happy atau enggak, gimana bisa merasakan happiness orang lain? Jadi training voice of the customer ini sangat dibutuhkan empathy kan. Nah, sebetulnya kita belajar dari mana? Paling gampang.
Empati itu paling gampang belajar dari perawat. Perawat itu dididik mempunyai empati. Iya, iya. Kayak Indonesia ini kan sekolah perawat dari tingkatan SMA sudah ada. Jadi bidang nah makanya kalau perawat itu dia bisa merawat orang karena dia punya empati. Kalau dia nggak punya empati, wah ya pasiennya didorong sama dia, dimaki, diapakan kan susah kan? Karena ya kita yang pernah merasakan di rumah sakit kan ada dokter yang galak, ada perawat yang galak, ada perawat yang normal. Nah, mereka yang normal itu ngerti voice of the patient. Ya kan? Patient itu butuh ini berbeda-beda, nggak bisa kita samakan. Jadi mereka tahu empatinya. Oh, ini gini. Mereka belajar dari situ. Meskipun nggak dalam ya, nggak dalam. Jadi kalau di voice of the customer ini salah satu bidang yang believe it or not belajar antropologi. Ya, antropolog. Kita ininya menjadi antropolog. Karena kita harus mengetahui kultur dan subkultur. Behavior dari sub-behavior. Untuk supaya mengeluarkan solusi yang pas. Oke. Pak Amin, jadi penasaran saya. Ini sebenarnya slide-nya juga meaning-nya banyak ya Pak Amin. Selama ini kita dididik di suatu perusahaan, project itu harus on scope, on time, on budget. Nggak pernah tuh dibahas harus dapat voice of customer yang awesome, Pak. Gitu. Apakah ada artinya bahwa selama ini pengimplementasian project manajemennya itu atau ketika kita sebagai service provider atau vendor kepada klien terlalu egois sekali Pak Amin ya? Project on time, on scope, on budget. Nggak mikirin customer happy apa enggaknya. Nggak ada empati berarti Pak Amin ya? Nggak ada empati karena di KPI-nya nggak ada empatinya. Kalau empatinya dimasukkan KPI, Key Performance Indicator, dia akan memperhatikan empatinya. Karena empati tidak ada di situ. KPI-nya kan 3 tadi, on time, on budget, on scope, udah lemparin. Mereka bisa atau nggak bisa urusan belakang. Iya, benar. Urusan belakang. Ya kan? Jadi mereka nggak punya empati. Ya, contoh aja waktu saya di Jakarta naik mobil di Sudirman sama supirnya saudara saya itu kan pintar, Pak Maman. Saya sering menggunakan cerita dia kan. Barusan saya di Jakarta kan naik dia, kemudian ada raiders di belakang. Jabat RI berapa? Terus dia nyeletuk, paling RI 26. Soalnya kalau RI 1 sopan, empatinya tinggi. Ya nggak mungkin gitu, dikalemin pelan, minggir. Saya bilang hebat supir ini, dia bisa ngerti empati. Empatinya Pak Jokowi hebat. Dia nggak mau menyusahkan orang. Kan beda kan? Di situ kita udah terjadi perbedaan. Ya kan? Nggak tahu RI nomor 20 berapa, 30 berapa, tapi udah jalannya kayak semau gue gitu kan. Nggak perhatikan empati pemakai jalan yang lain, bahwa orang semua juga perlu memakai jalan itu. Kan? Namanya jalan protokol. Nah, ini makanya voice of the customer itu yang Pak Jokowi menggaungkan sekali, pedagang didengarkan voice-nya, jangan ditindak semau gue, ya kan? Orang bawah didengarkan, ya, kemauannya apa? Voice of the customer, Gunung Semeru meletus, Bu Risma langsung di tempat, dia langsung meninjau, karena beliau sudah biasa mendengarkan voice of the customer. Kalau enggak kan cuma abu aja diperintah, ya kan? Mas Satar berangkat, coba cek Gunung Semeru. Nggak ada empatinya, nggak merasakan Pak. Nggak merasakan. Unless ke sana, mau sebagus apapun dijelasin Semeru kayak gimana, nggak akan. Nggak bisa. Unless ke sana Pak ya. Yes, ke sana. Betul. Ya. Seperti orang nggak pernah tenggelam, nggak pernah minum air, ya susah. Kalau dia udah pernah tenggelam minum air, keseret ombak, baru merasakan. Oh iya, ombak itu ternyata bahaya loh. Seolah-olah dia nggak bahaya, kita terseret jadi hilang. Keringat dingin nih Pak Amin. Gitu. Pak Amin, jadi mungkin salah satu cara untuk meningkatkan quality atau customer satisfaction harus diajari seperti perawat Pak Amin ya? Sangat. Karena saya waktu dulu yang dirawat COVID ya Pak Amin, itu memang perawat itu luar biasa Pak Amin. Saya bisa ngebayangin ya, jam 2 pagi saya lagi tiba-tiba ngeledekan, takut kenapa-napa lah, saya pencet tombol di tempat tidur saya, datang perawat. Yes. Saya sih kalau disuruh istri saya ngambil minum jam 2 pagi gitu ke bawah, ambil minum dong, aku lupa bawa minum, kamu aja deh, aku tidur ngantuk. Ini perawat, saya nggak ada empatinya sekali nih sama istri. Kalau perawat tetap datang ke
tempat tidur saya, nanya ada masalah apa, saya bilang, "Kok saya takut ya?" Gitu. "Oh, Mas Atar nggak apa-apa, Ustaz, tenang aja, ini wajar kok gini gini gini." Langsung saya Ya, tenang lagi. benar, benar. Itu sangat sulit, Mas. Ya. Sangat sulit, ya kan. Dan mereka, makanya mereka underappreciated. Iya. Ya kan? Underappreciated. Underappreciated sekali. Saya bilang ke mereka, saya malu gitu. Aduh, gila, kerjaan gue nggak ada apa-apanya lah dibanding kalian lah. Kalian tuh udah kayak, wah, gila. Sampai saya pas mau balik dari rumah sakit, saya foto bareng sama mereka. Saya foto-foto sama mereka, tapi mereka pada pakai APD, jadi nggak tahu wajahnya kayak gimana. Ya. Mungkin sekarang bisa kembali lagi foto lagi, Mas. Iya. Sama dokter sih saya masih kontak-kontakan sama dokter. Ya, memang seperti itulah. Kita kalau memang perawat itu kan yang paling bagus sebagai contoh kan. Iya. Ya. Oke. Jadi lanjut ke slide ini ya. Ini slide ini sangat penting. Bisa kita gunakan untuk kehidupan, bukan hanya agile aja, tapi di design thinking kita mempelajari ini secara dalam. Karena ini namanya the emotional guidance skill ya. Kita mulai dari sebelah kiri makanannya. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri itu mulai dari bawah. Mulai dari bawah ya. Spiralnya naik ke atas kan. Dari paling bawah itu katakan nomor 7 kan contentment. Contentment itu bahasa Indonesia apa? Paling bawah nomor 7 contentment di bawah itu, Mas. Nomor 7 paling bawah. Paling bawah, yes. Contentment itu bahasa Indonesia apa? Paling pas. Bahasa Indonesianya mesti lihat Google Translate dulu nih Pak Amin. Kenapa? Oh enggak. Di Google dulu nih contentment. Saya jelaskan aja. Contentment itu merasa oke. Saya sudah content, merasa aman, gitu. Merasa content. Setelah ya oke lah, nggak perlu terlalu optimis gitu kan. Contentment namanya. Paling bawah sekali. Nah begitu dia naik, dia mulai hopeful, lebih mempunyai harapan. Dia naik lagi emosinya menjadi optimistic, ya kan? Optimistic. Nah, kalau tim kita semuanya di posisi nomor 5 itu optimistic, udah oke tuh. Optimistic, ya kan? Omikron ada data, saya optimis. Tapi kalau dia cuma di posisi yang nomor 7, bahaya. Ya kan? Dia di bawah terus, contentment aja. Waduh, nggak tahu nih, nanti mungkin ada harapan. Mungkin aja, ya kan? Kalau di posisi nomor 6, dia akan merasa ada lebih harapan. Jadi kita kalau dari 7, 65 dia naik ke atas kan, upward spiral. Setelah itu dia akan menjadi positive expectation, baru enthusiasm. Diajarkan kita tekankan, harus we are trying to build enthusiasm. Kita sebenarnya mau naikkan emosi itu ke posisi nomor 3. Tapi orang-orang sekarang ini mayoritas, mohon maaf, itu posisinya nomor 7. Mereka nggak mau ngapa-ngapain, suruh buka kamera nggak mau, ya kan, dengan alasan yang macam-macam. Bukan di sesi ini aja, semua sesi aneh. Kalau di Amerika nggak ada, buka semua, karena memang itu levelnya sudah bukan di level 7. Mereka levelnya udah di level 3, enthusiasm. Ya kan? Gimana saya bisa menunjukkan enthusiasm kita kalau saya nggak buka kamera, ya kan? Nah, jadi mereka levelnya udah di nomor 3. Nah, kalau orang level 2, acara belum mulai, kameranya udah dibuka, udah ngobrol-ngobrol, karena mereka passionate sekali kan. Dan yang terakhir di paling atas tuh joyful. Kalau mereka joyful, happy-happy terus, kamera tetap dibuka, nggak perlu terlalu self-conscious itu bahasanya. Jadi self-conscious itu bahasa Indonesianya apa ya? Self-conscious itu terlalu memusingkan diri sendiri gitu. Jadi lawannya self-conscious itu kan EGP. Emang gua pikirin. Kalau kita EGP, kalau kita EGP kan kita buka kamera, betul nggak? Nah, anyway, jadi semacam ini spiral. Nah, dari situ ini kan yang sebelah kiri ya, yang positifnya ya. Nah, sebelah kanan tuh downward spiral. Nah, orang kalau udah terlalu banyak zoom dia akan mengalami apa? Di atas itu boredom, pesimistik, kemudian tuh ke sebelah kiri itu frustrasi, overwhelm, kecewa, ragu-ragu, dia turun ke bawah. Kemudian mulai masuk nomor 15, blaming, menyalahkan orang lain, mengambingkan orang lain, kemudian discourage, ya nggak bisa. Kemudian nomor 17 marah, terus nomor 18 lebih bahaya lagi, balas dendam. Balas dendam menjadi dengki, kemudian menjadi jealous, iri hati, merasa insecure. Akhirnya hidup dalam depresi, ketakutan, dan grief. Murung terus hidupnya, dia masuk ke bawah. Makanya di kita kelas empathy itu, kita belajar, yuk posisi kamu di mana, jujur sih. Dari upward spiral ini.
Terus di sebelah kanan tuh pasti, wah saya bosen Pak, di boredom terus, bosen kerjaan kok gini aja. Nah, kalau nggak hati-hati bisa turun ke bawah loh. Nah, ya. Turun ke bawah. Dan kalau udah turun ke bawah sampai posisi 22 mau naikin lagi susah gitu. Ya. Semacam ini. Jadi ini kita buat guidance skill untuk mempelajari empathy lebih dalam. Karena kan topiknya hari ini empathy, Mas. Jadi empathy itu yang dibicarakan ini. Oke. Tapi kan topik ini kan nggak nyaman, betul nggak? Nggak nyaman ya? Nggak nyaman, sangat nggak nyaman. Makanya perlu dijembatani oleh fasilitator yang sudah berpengalaman sehingga kita merasa nyaman membicarakan hal seperti ini. Nah, ini di Agile, inilah yang diinginkan oleh Agile, membicarakan hal ini supaya timnya itu sinkron. Kalau satunya entusias, yang satunya posisinya sebelah kiri, intinya dengki aja. Iri hati, temannya kok dipromosikan, temannya kok naik gaji, temannya dapat bonus, saya nggak dapat bonus, bla 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 bla. Selalu membandingkan ke orang lain, dia nggak mungkin bisa entusias, akhirnya tidak ada tim. Kaitannya di Agile situ. Pak Amin, apa yang bikin seseorang turun atau naik dari nomor-nomor ini? Misalkan saya ada 14 worry gitu ya. Ya. Itu ngubahnya saya bisa menjadi ya at least nomor 7 lah, containment tuh gimana Pak Amin? Gini, kalau kita di nomor 14, ya kan, kalau kita nggak ngapa-ngapain, dia pasti menjadi lebih dahsyat. Dia akan 15, 16, 17 turun ke bawah. Jadi harus do something, Pak Amin ya? Harus do something. Harus do something. Okay. Harus do something. Kalau nggak do something, dia akan get worse. Oke, akan hanyut gitu Pak ya? Akan hanyut. Tenggelam dengan perasaannya. Betul. Seperti kita ngomong di pantai aja ya. Kita 14 nih, mulai keseret, worry, kita nggak do something, akhirnya apa? Kita berenang lebih banyak kan? Terus kemudian kita ngeblame, mana yang nolong saya nggak ada? Kita mulai discourage, kemudian kita marah. Kita mulai marah nih, wah kok udah gue udah gerak gini nggak bisa kemana-mana nih, mana gue udah angkat tangan nggak ada yang jawabin, mulai marah kita. Semacam itu kan. Nah, tapi kalau, ya betul kan? Nah, tapi untuk itu kita harus berbuat sesuatu yang lain supaya kita bisa keluar dari spiral ini. Kira-kira begitu. Dia berurutan Pak Amin ya. Jadi dari 46, kalau dari 14 mau ke 7, kita akan melalui gap dulu, tapi mungkin cepat kali Pak Amin ya, atau gimana? Ya, ini jadi bukan step by step. Dia bisa jump dari bawah ke 1 bisa. Ya kan? Oke. Dari 22 ke nomor 1 juga bisa. Wah, susah bikin itu. Kecuali dapat dihadiahin rumah gede gitu ya. Lotre. Nah, langsung million. Ya, semacam begitu. Tapi kan namanya manusia kan, kita manusia ini kan bergerak di spiral-spiral ini. Nah, maksudnya kalau kita main empathy, kita tuh menggunakan cat ini untuk apa sih? Untuk tolak ukur, untuk mengecek, ya kan? Untuk tools. Ini sebenarnya tools adalah a point of conversation untuk mulai kita diskusi. Kita nggak boleh terus pakai ini, oh lu berarti nomor 14 ya? Bukan itu maksudnya. Ngejudge itu Pak ya? Ngejudge langsung, wah lu isinya nomor 18 aja nih. Enggak dong, gue caranya gue di nomor 3 gimana nih? Lu nggak punya passion, nggak mungkin bisa dapat 2. Bukan itu maksudnya. Jadi makanya harus digunakan secara benar, sehingga setiap hari itu kita mulai hari itu pada waktu kita masuk di negatif, sebagai tim kan, kita agile kan tim, jadi kita tahu, kalau kamu di 14 terus, kalau kamu nggak berbuat sesuatu, nanti kamu akan kecewa misalkan, ya kan? Atau bahkan kamu turun ke discouragement, gitu. Sebelum kamu nanti kamu akan penuh keraguan, doubt, keraguan, nanti kamu kecewa karena kamu deadline-nya nggak bisa diikutin terus, akhirnya kamu overwhelmed, terlalu banyak hal yang ketinggalan, ya kan? Sehingga mengejar kiri, mengejar kanan, kerjanya nggak karu-karuan. Gitu. Ini bagian dari empathizing. Menarik ini. Ya, menarik Pak Amin. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chatnya ya, atau nanti resen silakan. Ini temanya saya rasa nih nggak cukup nih, kita cuma tinggal sekitar 15 menit nih Pak Amin ya. Ya, kita lanjutkan aja. Okay. Kalau ngobrol sama Pak Amin bisa berjam-jam sih sebenarnya nih. Nggak muat nih cuma di podcast doang. Jadi ini ya, slide ini penting ini, empathizing user needs kan. Jadi kita harus jujur bertanya, kapan terakhir kalinya kita memahami kehidupan pelanggan kita? Boro-boro memahami kehidupan kita nggak ada waktu, apalagi memahami kehidupan pelanggan kita, ya kan? Kita kalau mau empathize kan harus memahami kehidupan pelanggan kita. Kedua, kapan terakhir kalinya kita mempelajari rutinitas sehari-hari di tempat para pengguna kita berada?
Jadi user kita itu loh, kita pernah mempelajari nggak rutin mereka apa dari bangun dari bangun pagi sampai malam hari, terus dia menggunakan jasa kita apa atau produk kita apa. Yang terakhir, bagaimana kita tahu apa yang sulit dilakukan pelanggan kita. Alasan apa saja yang membuat pelanggan kita bahagia? Apa yang memicu efek wow ketika mereka memakai produk kita? Contoh, Walker tadi. Kapan terakhir kalinya kita memahami kehidupan pelanggan kita? Kalau kita misalkan Anda datang ke rumah saya, Anda mengamati ibu saya, Anda akan tahu, oh ternyata si ibu tua ini kalau tidak ada walker ini, dia kalau mau ke buru-buru mau ke toilet, bahkan problem. Ya. Oh ini baru dia tahu. Oh ternyata ini, ternyata dia perlu bel, dia perlu ini alat bantu ini, baru tahu. Kapan terakhir kalinya kita mempelajari rutinitas sehari-hari? Kalau Anda seperti saya di rumah ini kan saya dari pagi bersama ibu sampai ibu tidur. Jadi saya tahu rutinitasnya dia. Sehingga saya tahu pain pointnya di mana. Tapi kalau adik saya dia hanya datang bertamu, pulang ke rumahnya, dia nggak mungkin tahu. Dia nggak mungkin tahu. Tidak pernah akan tahu karena dia nggak 24 jam. Kita harus 24 jam baru tahu. Yang terakhir, bagaimana kita tahu apa yang sulit dilakukan pelanggan kita. Kadang-kadang berdiri pun udah sulit. Ya kan? Nah, jadi itu semua itu harus kita empathizing user need. Ini kalau kita mulai besok kerja, mulai memperhatikan user. User ini kan dalam tanda kutip bisa bos kita, bisa rekan kerja. Jadi user ini umum kan, umum sekali. Kalau kita udah memperhatikan mereka, itu pasti solusi yang kita tawarkan pasti lebih pas. Kira-kira begitu, Mas. Ya. Oke, Pak Amin. Jadi ada istilah job shadowing, mungkin ini perlu dilakukan kali Pak Amin, karena udah jarang job shadowing ini. Sangat. Oke. Sangat. Wah, ini ada kopi nih. Nah, tadi kan cerita kehidupan pelanggan kita 2019 dan sekarang beda. Kalau 2019 sebelah kiri itu kan belinya Starbucks. Sekarang boro-boro Starbucks, nggak ada duit, jadi udah minumnya white coffee luwak. Sacetan di rumah sendiri kan. Di kan, Starling. Dunia sudah berubah. Jadi ya itu maksudnya itu kita harus memahami kehidupan pelanggan kita, ya kan. Nah, yang menarik sebelah kiri ini Mas, cup saya ini saya baru di National Hospital di Surabaya ini ada hospital bagus namanya National Hospital. Saya nganterin ibu saya terapi, terus di situ ada Starbucks saya beli. Hari Jumat dia tulis Mr. Amin Happy Friday, ya kan. Jadi menyemangati customernya. Jadi tulisannya kecil sederhana, tapi kan menyenangkan gitu. Sesuatu yang personal kan. Berarti dia empathize-nya tinggi, betul? Dia nggak usah nulis kan nggak apa-apa. Apa yang bisa nulis gitu? Nah itu hal-hal kecil seperti ini yang mungkin adalah budaya Starbucks yang ditrainingkan kan. Untuk karyawannya, karena Starbucks is an experience. Kalau white coffee ya beli sendiri, seduh sendiri, nggak perlu tulis Happy Friday. Yang penting murah meriah. Nah, kita empathizing itu kita harus tahu bahwa sebelum COVID dan sekarang manusia itu semuanya udah berubah. Mayoritas telah berubah. Sadar atau nggak disadari berubah. Makanya kita harus pakai empathy. Kira-kira begitu, Mas. Ya. Ini menurut saya yang ada di Starbucks ini ada tulisan Mr. Amin Happy Friday. Ya. Yes. Kalau cuma Happy Friday doang kayaknya biasa aja Pak. Tapi ada Mr. Amin Happy Friday kayak berbicara sama kita. Yes, itu empathy. Empathy banget. Betul. Ya. Oke, lanjut. Pak Mas Miswanto raise hand ya. Mungkin boleh Mas Miswanto untuk ada pertanyaan, silakan. Mumpung lagi di slide ini mungkin yang mau dibahas. Terima kasih Mas Atar. Salam kenal Pak Amin dan rekan-rekan yang lain. Oke, saya mau tanya tadi terkait dengan slide yang sebelumnya sih, terkait user need. Ya, jadi sedikit kontradiksi dengan komentar Mas Atar yang sebelumnya. Jadi kita pada saat deliver project itu dianggap misalkan egois karena tidak memperhatikan kondisi ataupun situasi dari pelanggan kita. Tapi kalau menurut pendapat saya, pada saat kita mengumpulkan informasi atau gathering information, lalu juga pada saat menyusun FSD gitu, itu kan kita sudah sama-sama menyampaikan persepsi gitu ya. Jadi harapan dari klien apa, kemudian yang bisa kita deliver apa, sehingga dari situ kita sudah bisa sedikit menangkap gitu voice of customer-nya. Lalu pada saat nanti kita deliver project-nya,
itu kan nanti selesai deliver juga akan ada misalkan user acceptance test juga dari sisi customer, dan kalaupun ada kendala ataupun sesuatu pasti itu kan akan disampaikan. Itu juga salah satu mungkin informasi voice of customer yang bisa kita ambil juga gitu. Jadi kalau menurut saya segala sesuatu yang kita deliver di project itu secara tidak langsung memang kita bisa mengambil voice of customer-nya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apabila kita sudah deliver sesuatu sesuai dengan scope of work kita, tapi di sisi customer itu ada keinginan yang lebih dari apa yang kita deliver, mungkin bisa dibilang added value-nya gitu apa gitu yang bisa kita berikan kepada customer tersebut. Nah, itu apakah salah satu termasuk empatis ini atau berbeda lagi, karena kadang kita diminta, oh kita kan sudah project mahal nih gitu, ada apa yang bisa diberikan gitu kan, added value-nya apa. Nah, itu apakah termasuk empati atau bukan gitu. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Mas Atar. Terima kasih Mas Vivanto. Kurang makan-makan kayak Mas Vivanto nih, apa tuh di project-nya. Pak Amin, silakan Pak Amin. Pertanyaannya bagus nih. Ya, jadi sebetulnya itu dua hal yang berbeda ya Mas Vivanto ya. Jadi kalau menanggapi yang pertama itu, kita biasanya kalau traditional project management kan kita yang apa yang Anda tadi sharing itu benar, tapi biasanya customer-nya itu ya customer tertentu saja, nggak mencakupi semua the whole voice of the customer. Voice of the customer itu bukan satu grup customer aja. Tapi mungkin Anda sudah melakukan semua itu, saya nggak tahu, mungkin Anda sudah melakukan itu. Tapi pada dasarnya basicnya itu user tuh they don't know what they want. Jadi pengguna tuh tidak tahu apa yang dia inginkan. Ya, saya ulangi ya, user itu tidak tahu apa yang dia inginkan. Jadi kalau kita memberikan dia pertanyaan, seolah-olah dia tahu padahal dia nggak tahu. Ya dia jawab ya, memang itu. Akhirnya setelah servisnya kita keluarkan, oh ternyata bukan itu, tapi dia sungkan atau gimana, atau takut dikatakan salah atau apa, mereka nggak memberikan feedback yang jujur. Jadi feedback itu kalau di Agile yang kita cari, ya kan, kalau kita cari. Nah, kalau empathy itu bedanya begini. Empathy itu pada waktu kita bertanya pada user itu, user requirement, kita betul-betul menggali nggak? Gitu. Artinya, kalau kita betul-betul nggak, salah satu teknik yang kita gunakan bertanya the 5 why. Anda mau ini, kenapa? Terus dia bilang, ini, kenapa? Nah, tanya begini kan capek kalau kita nggak biasa. Ya kan? Kemudian kita pakai misalkan teknik plain language. Ya kan? Is this what you want? If this is not what you want, what is it what you want? Ya, jadi disambung gitu, dipacu terus pertanyaannya sehingga dia keluar jawaban sebetulnya. Karena again, users don't know what they want. Apalagi benda yang tadi dalam cerita ini kan kita menciptakan sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang belum ada kan dia nggak tahu. Ya kan? Jadi kalau seperti Gojek diciptakan sesuatu yang belum ada. Nah, proyek-proyek yang kalau kita cuma menciptakan suatu fitur yang sudah ada itu lebih gampang. Makanya fitur yang sudah ada kita bisa membuat pertanyaan karena memang sudah ada basisnya. Tapi kalau sesuatu yang belum ada, kita harus mulai memahami apa yang dia inginkan gitu. Contohnya misalkan kemudahan UI UX itu loh. UI UX itu sangat penting sekarang karena sekarang lagi booming kan karena penggunanya bisa nggak menggunakan. Makanya, tapi kan biasanya UI UX dipisahkan dengan development team. Kadang-kadang UI UX-nya jalan sendiri, nanti kalau kamu baru digabungin bermasalah. Seharusnya UI UX itu ya kan user interface, user experience itu UI UX itu dari awal sudah harus masuk di dalam empathy ini untuk merasakan. Jadi jawaban saya itu. Nah, kemudian kalau di klien yang besar, kalau dia mau minta tambah segala macam, namanya gold plating, kita nggak perlu karena itu bukan empathy. Empathy itu artinya dari awalnya, bukan endingnya kita udah selesai, bisa nambah lagi ini nggak? Itu namanya scope creep kan. Scope creep beda lagi itu nggak selesai. Karena bisa jadi dia cuma dengar dari temennya ada fitur ini, fitur itu, mau ini, mau itu, tapi value-nya ada nggak? Benefitnya ada nggak? Makanya kalau kita belajar Agile dari permulaan itu kan value delivery system, value driven. Ada nilainya nggak ini? Seperti kita punya handphone, iPhone misalkan, iPhone saya punya berapa aplikasi? Misalnya di iPhone saya ada 100, yang saya pakai berapa sih? Paling 10 maksimal, 10 maksimal. Berarti 90% nggak kepake dong. Jadi fitur itu digunakan untuk diciptakan untuk apa? Nggak ada gunanya untuk saya. Betul. Jadi bahkan banyak orang yang pakai Nokia aja udah cukup karena komunikasinya cuma SMS saja. Ngapain dia sisanya untuk yang boten-boten kan, lihat YouTube, lihat ini nggak ada gunanya, nggak ada hubungan kerjaan gitu. Jadi empathy itu memahami
pain point-nya user itu sehingga kita bisa memberikan solusi. Kira-kira gitu, Mas Miswanto. Mungkin Mas Atar ada yang mau nambahkan? Ya, Pak Amin, mungkin jadi saya ingat ya dulu ibu saya handphone udah nggak bisa pakai handphone yang sekarang beredar, harus handphone jadul, Pak. Yes. Karena bingung, touchscreen nggak terbiasa, harus handphone zaman-zaman Nokia yang 1 juta umat jadinya. Kalau kita empati ke dia ya. Benar. Oke, Mas Miswanto gimana tadi? Apakah respon dari Pak Amin sudah cukup menjelaskan? Sangat jelas, Mas. Sudah cukup terserahkan. Mungkin satu lagi, Pak Amin, punten, untuk yang terkait dengan kita ingin mencari voice of customer itu, apakah bisa metodenya dengan misalkan survei gitu, entah survei dengan tipe MOS ataupun NST dan lain-lain seperti itu, apakah bisa mewakili? Terima kasih. Ya, salah satu tools pakai survei boleh, tapi survei bukan satu-satunya kita pakai kan. Untuk karena itu salah satunya bisa, tapi kalau saya bilang itu yang paling efektif adalah interview. Jadi harus individual and interaction over process and tools. Jadi kita harus interview orangnya sendiri, baru kita merasakan feelingnya. Kalau dari survei aja dia asal jawab. Kita semuanya sudah jenuh ngisi survei. Jenuh survei ini, survei itu. Jadi kalau ngisi survei ya asal-asalan deh. 5 semua udah. Betul, Pak. Baik. Terima kasih. Mungkin tambahannya, jadi ketika kita interview, ada face to face-nya nih berasa nih. Orang kalau ngomong, iya bagus kok, cuma pancaran wajahnya itu enggak seperti is okay, kelihatan juga. Ya mungkin ada something di situ. Mungkin itu Pak Amin ya. Jadi perlunya memang interview atau interaction. Memang takes time, tapi kita mungkin akan mendapat informasi yang lebih mendalam gitu ya. Yes. Nah, ini sebelum ini udah 2 slide terakhir sebelum kita tutup ya. Orang tanya, Pak, bagaimana mengembangkan empati, Pak? Langkah-langkahnya apa aja? Number 1 adalah self-awareness. Self-awareness ini topiknya sangat dalam. Kesadaran diri sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengembangkan empati kalau kita nggak punya kesadaran diri sendiri. Artinya apa? Kita harus mendalami kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, ya kan? Style kita itu apa? Misalkan style belajar kita itu kinestetik, auditori, atau visual. Kita ini gampang suka nyeplos, mudah menyinggung orang secara nggak sadar, atau kita sendiri mudah tersinggung. Karena kita harus memasuki self-awareness. Nah, bukunya self-awareness ini banyak sekali. Ilmunya ya sangat dalam. Kita harus mulai dari situ. Begitu kita baru self-aware, baru next-nya sebelah kanan itu kita harus masuk fase selanjutnya, stop judging your emotion. Artinya apa? Jangan menghakimi emosi kita sendiri. Kita ini manusia biasa. Artinya apa? Kita kalau marah ya marah aja. Jangan ditahan. Ya kan? Dan kita kalau merasa kagum, kita kagum. Kalau kita merasa dengki, ngomong aja dengki. Saya dengki dengan orang itu. Gue udah belajar lama kok dia yang sukses. Nggak apa-apa. Baru kita bisa menggunakan empati kita. Tapi kalau kita tidak jujur, kita tidak mengakui perasaan kita sendiri, akhirnya kita nggak bisa jadi empati. Jadi kita menjadi apa? Kita menjadi beku, emotionless. Karena kita nggak pernah jujur. Kita pakai topeng. Setiap hari ini kita pakai topeng. Jadi kita nggak boleh pakai topeng untuk mengelola emosi. Kalau kita sedih ya sedih, kita lapar, kita marah. Ya, tapi ya bukan berarti terus kita harus galak atau gimana. Itu step nomor 2-nya ya. Stop judging your emotion. Setelah kita menguasai 2 ini, baru kita menjadi balance. Kita bisa mulai memahami emosi orang lain. Ya, kalau nggak mungkin, emosi sendiri aja nggak tahu, gimana kita bisa memahami orang lain? Nggak mungkin kan, impossible. Jadi memahami orang lain. Jadi yang pertama itu self-awareness, baru kita bisa look for managing other emotion of other people. Baru kemudian kita bisa mengimagine what is it like to feel that way. Ya kan? Baru bisa mengimajinasikan feelingnya apa. Baru kita practice. Practice ini yang paling sulit. Orang belajar 4 ini tapi nggak pernah latihan tiap hari, nggak dikembangkan empatinya, maka apa yang terjadi? Nggak mungkin bisa improve, ya sama aja dia menjadi orang yang sama, ya kan? Empatinya kurang, ya kan? Ya contoh yang paling gampang aja, kita mengembangkan empati ini kan tiap hari. Kemarin dulu ada tukang pijit datang ke rumah saya, teman sebetulnya orang kaya tapi diberi talenta untuk mijit. Dia mijit saya, wah enak banget, wah dipijit tangannya jadi lemes.
Ibu saya yang pinggangnya sakit dipijit jadi seger, ya kan. Memang dahsyat orang itu. Nah, terus pembantu saya satu di sebelah ibu saya kan, pembantunya saya bilang sama si bapaknya, Pak, tolong dipijat sekali Pak, ini pembantu saya ini, jagain ibu, pencet sama dipijat, wow, seneng banget, karena harus megang ibu terus. Nah, terus pembantu yang satunya kan di jauh. Kita kalau nggak punya empati kan sudah next ya, sudah selesai, ngapain tapi ibu saya empatinya tinggi sekali. Pembantu yang satu dipanggil, ya kan? Kenapa? Kalau nggak iri di sana. Kenapa yang ini dua-duanya sama-sama jaga? Karena ibu saya empatinya tinggi, dia panggil. Ibu saya itu self awareness-nya tinggi, ya kan? Dia nggak judge, dia punya emosi, nggak mau marah ya marah, mau teriak-teriak, nggak peduli, ya kan? Tapi empatinya tinggi sekali. Dia merasakan sekali apa yang dirasakan oleh pembantu. Sehingga apapun kue kita yang beli, makanan yang kita beli, kita selalu share. Kita selalu share. Jadi ibu saya merasakan empatinya, ya kan? Dengan demikian kita tidak ada perbedaan. Di rumah ini tidak ada perbedaan. Apa yang saya makan, kamu makan. Itu empati. Nah, untuk merasakan ini setiap hari kan nggak gampang kan, tidak mudah. Kadang-kadang apalagi makanan yang kita sukai kan, tiba-tiba udah habis saja. Jadi ini 5 langkah. Anda nanti bisa Google 5 langkah untuk mengembangkan empati. Tapi yang saya sarankan, kalau Anda mau spend time, worth time, itu adalah self-awareness. Self-awareness step number 1. Oke, next-nya Mas. Ya, Pak Amin, next ya. Ya. Nah, untuk rencana tindak lanjut, ini cuma usulan dari saya. Anda bisa lihat di YouTube, Design Thinking dari Stanford University. Mungkin 15 minutes, banyak sekali. Anda akan mulai belajar, oh ternyata design thinking itu kayak gini loh ya. Kemudian ada Playful Inquiry di YouTube, kemudian ada buku Daniel Goleman tentang emotional intelligence, ada buku juga dari Paul Ekman, ya kan. Kemudian ada banyak buku macam-macam tentang bagaimana kita bisa menciptakan kindness, kasih. Jadi kita kalau mau belajar empati, kita harus menimbulkan kasih. Kasih ini seolah-olah gampang, tapi enggak. Ya kan? Terkecuali bagi kita yang ada kan kasih ibu itu forever. Kita yang sekarang menjadi ibu itu forever jadi ibu, dia nggak mungkin sampai anaknya umur 80 dia juga ibu kalau dia umurnya 100 kan. Jadi kasih ibu itu selalu forever. Makanya kindness kasih ibu tuh tetap ada. Kalau kasih anak bisa berubah, kasih ibu nggak mungkin berubah. Dia tetap menyayangi anaknya dimanapun dia berada, meskipun tingkah lakunya apa. Anyway, untuk kita mempelajari empati, kita harus mulai mempelajari ilmu-ilmu ini yang tidak ada di kerjaan. Jadi ini usulan rencana tindak lanjut dari saya. Kayaknya ini last slide ya Mas ya. Ya, Pak Amin, ini slide terakhir, Pak Amin. Yes, terima kasih Mas Hatar. Terima kasih Pak Amin. Mungkin sebelum kita tutup, saya ada beberapa pertanyaan juga Pak Amin ya. Ini silakan. Apakah memiliki empati itu ada kaitannya menjadi seorang servant leader, Pak Amin? Oh, sangat. Maksudnya untuk menjadi servant leader kita harus punya empati dong. Oke. Kalau nggak punya empati ya kita nggak bisa jadi servant leader. Ya. Kita menjadi leader biasa. Ya. Jadi harus punya empati untuk menjadi servant leader. Jadi empati ini sebenarnya apa ya? Semuanya dong Pak Amin ya. Kalau kita ngomongin Scrum framework ada 3 role. Scrum Master udah definitely dia harus punya empati biar dia punya peran servant leader-nya jalan. Kalau nggak hanya jadi leader biasa. Nah. Seorang product owner apalagi Pak Amin? Dia bikin produknya. Ya, Development team juga harus seperti itu, biar dia lebih fleksibel, lebih kayak customer satisfaction. Jadi empathy ini ternyata nggak cuma bisa dipakai di design thinking, tapi ini berarti di segala hal ya, terutama di Scrum framework. Sangat. Makanya kenapa saya bilang sehari ini saya bahas empathy karena ini basic banget. Dimanapun kita gunakan, ya kan? Iya. Dimanapun kita gunakan. Ya, saya rasa berkendara di Jakarta, apalagi Pak Amin, ini nggak ada yang punya empati, Pak Amin. Nggak ada yang punya empati. Nggak ada. Apa kosong dikit, salib Pak Amin. Ya, motong sini, motong sana. Motong sini. Ini kurang empati ternyata nih Pak Amin nih, orang-orang yang berkendara di Jakarta nih terutama. Ya, akhirnya kita kembali ke spiral tadi. Gimana dia bisa masuk empati kalau dia levelnya spiral. Itu, ya kan? Dia dalam posisinya terpuruk.
karena Iya. posisi terpuruk dia nggak bisa keluar, empatinya nggak boro-boro, empati mau makan aja susah misalkan begitu. Iya. Jadi kondisinya nggak masuk akal. Coba Anda lihat ya, tol misalkan tol dari mana itu di Puri sana, banyak kalau truk-truk dari luar situ masuk panjang sekali. Mereka exit untuk kenapa? Untuk menghindari tol, untuk apa? Untuk nilap uang tolnya 25.000 supaya masuk kantong 25.000, jalan di biasa, panjangnya minta ampun untuk dapat 25.000. Nah, kita kalau nggak punya empati kan marah kita kan. Iya. Waduh, ini membuat jalan. Tapi bagi dia 25.000 itu banyak. Yes. Ya kan? Nah, kita kan nggak pernah jadi supir truk itu, kita dongkol. Kita dongkol banget. Waduh, ya kita kan yang udah tahu. Kita kalau punya empati ya udah biarin deh. Dia mau begitu ya gimana? Ya kita harus bisa pandai menghindar, jangan masuk situ. Gitu. Semacam begitu, Mas. Itu empati itu ada setiap hari ada, ya kan? Jadi ya kita harus bisa fleksibel menavigasi hal tersebut. Ya kembali kita di self awareness. Self awareness. Oke. Ya, Pak Amin, ini ada 2 pertanyaan dari Mas Andi nih. Biasanya panjang kalau Mas Andi punya segudang pertanyaan sebenarnya nih. Coba kayak panjang. Mas Andi mungkin boleh dibacakan aja, nggak apa-apa, dari chat box biar kedengeran nih suaranya Mas Andi langsung. Oke, thank you Pak Amin, Mas Satar. Saya ada pertanyaan terkait dengan connecting the dots, Coach. Yes. Jadi dalam di tempat saya bekerja itu atasan saya tuh selalu bilang jika ada menemukan permasalahan, jika kita menemukan permasalahan, coba connecting the dot. Jadi kita ikuti dot-dot baru sehingga nantinya ketemu solusi dari kita bisa menggabungkan titik-titik itu. Ya. Pertanyaan saya, apakah connecting the dot ini ada kaitannya dengan kegiatan design thinking, Coach? Masuk dalam kegiatan design thinking. Kemudian, silakan. Kemudian ketika dot itu semakin panjang, di titik mana kita harus memutuskan, oke, kita udah mendapatkan informasi terbaik, kita putuskan seperti ini untuk create final design thinking solution. Ya, jadi design thinking solution itu sebelum kita bisa connecting the dot, kita harus menemukan dotnya, ya kan? Menemukan dotnya dulu. Nah, kalau kita asumsinya salah, dot yang kita ketemukan dot yang salah, kita nggak bisa connect. Dot yang kita ketemukan sudah salah, kita connectingnya nggak akan nyambung. Karena kenapa? Kembali asumsi kita salah. Kenapa asumsi kita salah? Karena kita tidak punya empati. Kenapa kita tidak punya empati? Karena kita tidak punya self awareness. Nah, bosnya enak connecting the dot karena bosnya sudah punya self awareness. Ya, dia jauh lebih berpengalaman, jam terbangnya lebih tinggi. Ya, jadi dia dianggap dia nggak punya empati bahwa aku sih barusan mulai. Iya kan? Dianggap dia levelnya sama kita sama, nggak bisa. Makanya kalau bos yang pinter, yang pandai, dia akan apa? Akan glosor bahasa Jawanya. Dia akan turun ke bawah sama kita, sama-sama di bawah. Yuk, posisi kita nih sama. Ayo kita coba kita mulai pilih dot yang mana dulu. Digandeng. 2, 3. Oh ini salah, dirubah lagi, digandeng. Orangnya harus telaten. Karena orang yang telaten harus punya empati. Kalau dia nggak punya empati, nggak mungkin dia mau telaten. Ya kan? Benar, kayak orang mengajari orang catur. Wah, skakmat ini loh caranya. 1, 2, 3, 4. Wah, saya nggak tahu posisinya gimana. Kok langsung bisa skakmat gimana sih? Kamu harus connecting the dot. Itu rajanya sudah mau mati. Kamu harus skak langsung. Mesti dari mana ini? Ya kan? Tapi kalau orang yang telaten, permainan catur itu ada kotaknya jumlahnya 64. Ini ada permainan tengah. Kamu kalau buka pion ini bisa kosong. Nah, orang seperti gini kan langka, jarang. Kecuali dia mempunyai jiwa empati tadi. Bahwa tidak semua orang itu jago catur. Namanya les catur. Kan begitu. Nah, di dunia percaturan ini kita anggap aja yang di bisnis ini kan seperti catur. Meng-connecting the dots tadi. Nah, meng-connecting the dots tadi, kalau kita pakai design thinking, mulai dari empathy, terus kita latihan terus, akhirnya kita mendapatkan aha moment yang disebut insights. Oh, ternyata ini loh. Kalau kita nggak ada insight, nggak mungkin dotnya nggak bisa terconnect, ya kan? Kalau kita sudah dapat insight-nya, oh ini, insight-nya untuk apa? Kan gitu. Begitu dapat insight-nya,
dot, connecting the dots tadi. Berarti kita juga harus proaktif, Coach ya? Sangat proaktif. Harus sangat proaktif. Betul. Berkoordinasi dengan atasan, dengan tim. Ya. Dan selalu mungkin pembukaan empati gini, Mas, dari kelas ini ya pakai aja kelas ini dengan atasan. Saya perlu ambil kelas empati, ya kan. Mohon maaf, level saya beda dengan bos. Jadi jangan cepet-cepet, Bos. Siap. Thank you, Coach. Ya, terima kasih Mas Andi ya atas pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin buat rekan-rekan yang lain nih, silakan kalau ada pertanyaan buat Pak Amin. Ini suatu kesempatan luar biasa ya, kita bisa bisa bertemu langsung dengan Pak Amin dan bisa bertanya langsung nih mengenai empathize, salah satu atau first step in design thinking. Oke. Ini kok tumben nggak ada pertanyaan dari Mbak Muna. Nah, mana nih Mbak Muna nih? Mbak Muna tadi kayaknya nggak sempet, datangnya agak terlambat ya, nggak sempet foto bareng kayaknya. Iya. Lagi mau perjalanan dari Padang ke Pekanbaru, Pak Amin. Oh, waduh, ya. Luar biasa. Luar biasa. Baru kali ini loh saya di reminder sama speakernya langsung untuk join. Oh, gitu ya itu saya sangat appreciate ya. Maksudnya kalau saya telat itu saya jadi merasa bersalah itu endingnya. kok ada gitu peserta yang ditungguin gitu. Soalnya ini pesertanya khusus, peserta yang sangat loyal, jadi harus diperhatikan. Gitu ya Pak. Iya. Mbak, ya silakan Mbak Muna. Nah, yang tadi yang dibahas sama Mas Atar sama Pak Amin ini kan kalau saya kan di kerjaan saya ini kan lebih ke aset ya. Kalau aplikasinya di pekerjaan saya masih belum nemu ya, karena di posisi saya ini biasanya kita yang mesti provide solusi yang kondisinya ini agak susah untuk kita diskusi sama tim teknikal gitu. Pak Amin ada ini enggak Pak Amin advice untuk itu enggak? Jadi kerjaan saya ini kan kita memaintain aset gitu Pak. Kalau aset berupa tower ini kita nggak bisa perpanjang, otomatis user yang ada di tower itu harus kita pindahkan. Tapi impact-nya adalah user ini tidak selalu satisfy untuk kita pindahkan gitu. Nah, ini impact-nya kepada mereka prefer untuk tidak memperpanjang kontrak untuk menggunakan aset kami, gitu Pak. Akhirnya revenue loss, gitu. Nah, di sini nih Pak, yang kita nggak menemukan gimana sih caranya biar kita bisa inline jalan bareng sama tim teknikal dalam hal ini, gitu Pak. Ya, jadi kan ceritanya user design thinking ini tadi kan kita cuma empathize ya Mbak ya. Jadi kan secara lengkap itu dari empathize baru kita masuk definisi problem yang kita pecahkan apa. Dan kemudian kita mulai masuk ideation. Ideation itu mencari solusi bersama. Solusi bersama dengan technical dan juga dengan user. Karena kita sudah berbekal empathy tadi, kita selalu memikirkan kepentingan mereka. Ya kan? Bukan kepentingan kita. Kalau kita sudah memikirkan kepentingan mereka akan lebih terbuka bahwa kita memperhatikan mereka sehingga mereka tidak akan meninggalkan kita kan begitu. Nah, teknikalnya juga harus dengan kita pakai empati. Biasanya orang teknikal itu mungkin kurang punya empati. Kurang punya empati karena dia terlalu teknis sekali, ya kan? Makanya mulainya dari spiral-spiral tadi yang kita bicarakan, emosi-emosi itu, conversation dari situ, kamu perasaannya gimana, ini. Nah, itu harus telaten. Nah, setelah kita membuka gerbang komunikasi itu, baru kita bisa melakukan ide-ide baru dan kita buat prototype, baru kita teskan dengan user. Sehingga user tuh merasa satu tim dengan kita, dia nggak akan meninggalkan kita. Intinya, masalah kita pecahkan bersama. Nah, masalahnya di perusahaan besar itu kan terpisah-pisah silo tadi. Sehingga masing-masing mementingkan kepentingan diri sendiri. Kenapa? Karena KPI-nya beda-beda. KPI-nya dia ini, KPI-nya Mbak Muna ini, KPI-nya user beda lagi. Dan ini tidak pernah bertemu. Gitu.
Jadi dirimu tidak pernah memikirkan diriku, diriku tidak pernah memikirkan dirimu. Betul, Pak. Jadi kita menempuh jalan masing-masing, Pak. Masing-masing, ya. Akhirnya tiada maaf bagimu. Thank you, Pak Amin. Ya, thank you, Mbak Muna. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Atar. Ya, makasih hati-hati di jalan juga. Ya, rasanya nggak kerasa nih Pak Amin ya. Iya, udah waktunya. Ya. Udah hampir 2 jam kita diskusi. Yes. Dan rasanya juga kalau mau dijabanin bisa aja kita nggak ada habis ini Pak Amin ngobrol, tapi kita ada keterbatasan waktu, kita juga harus istirahat. Jadi mungkin dari saya sebagai host ingin membuat sedikit summary ya dari diskusi. Jadi empathize itu pertama kita harus netral, harus terbuka nih, mendengarkan feedback supaya kita bisa punya empathy pada orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tujuannya untuk meningkatkan customer satisfaction, karena di era sekarang mungkin nggak cukup sekedar on time, on scope, dan on budget. Kita harus mendeliver value gitu kepada customer, nilai atau manfaat gitu. Dan terakhir, menyambung jawaban dari Pak Amin terkait pertanyaan Mbak Muna, ya kita harus satu tim dengan user bersama nih, jangan lu gue gitu, lu main di sono, gue main di sini, nggak pernah ketemu akhirnya gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Amin, mungkin applause ya buat Pak Amin. Jangan off dulu, kita akan foto terakhir ya, Mbak Muna juga maupun di mobil, mohon videonya tetap nyalakan, kita akan foto bersama. Sebagai penutup, saya akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Amin, doakan keselamatan dan kesehatan buat kita semua di era pandemik ini. Semoga Omikron nggak masuk ke Indonesia dan kita nggak terinfeksi gitu. Keluarga kita sehat-sehat semua. Salam buat ibunya Pak Amin yang masih terus sehat gitu. Semoga panjang umur dan sehat buat kita semua dan keluarga. Oke, teman-teman silakan dinyalakan kembali videonya karena jumlah audiensnya sudah bertambah gitu ya. Silakan untuk membuka videonya. Mas Yasin, Mas Osmar, Mas Miswanto, Mbak Umi, Mbak Ai masih di candi posenya. Oke. Ya, oke, kita foto bersama kembali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita tutup acara podcast hari ini mengenai Presenting Empathize. Terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Amin, Mas Atar. Mas Andi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Amin, Mas Atar. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Awan, Mas Rio, Mas Adi. Selamat malam. Sehat-sehat semua. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih. Mbak Tisha, sorry, Mbak Tisha mau ikut member WA Group Agile Indonesia nggak ya? Bukan Pak, saya ini Pak, tim LC SDM Pak. Oh, tim LC SDM. Baru dengar saya namanya Mbak Tisha. Kalau mau join boleh ya, teman-teman SDM kalau mau ikut ya. Siap Mbak Tisha. Oke, Mas Awan, thank you ya. Siap, kita bubar. Sampai besok pagi nih kita meeting jam 8. Oke, jam siap. 8 ya Pak. Iya, oke, dadah. Selamat malam Pak Mas. Izin live Pak. Izin live.